Ayah, ibu, aku tidak punya kemampuan membuat ibu dan ayah malu. Uang yang kudapatkan di kehidupan selanjutnya akan kubelanjakan untuk berbakti pada kalian. Halo Pak, saya dari Helen Luxury Cars, bagian penjualan, Xiao Liu. Hari ini toko kami ada promo. Sebuah Ferrari edisi terbatas hanya butuh uang receh, uang muka hanya. Uang receh? Mau menipuku juga? Ferrari edisi terbatas lagi. Astaga, keren banget ya. Halo maaf, mobil mewah di sini benar-benar hanya 1 sen? Dari mana? Pengemis cepat pergi. Jangan ganggu tamu lain. Sial benar, Bukan, apa sikapmu? mobil mewah di sini untuk orang miskin sepertimu bisa beli? Kamu mau aku punya sikap apa? Kalau tidak pergi, aku panggil satpam untuk mengusirmu. Jangan takut begini. Tidak hanya tidak kehilangan pekerjaan, bisa jadi. Bahkan bisa jadi juara penjualan. Lepaskan aku. Basa-basi apalagi kau. Mobil mewah di sini untuk orang miskin sepertimu bisa beli? Siapa bilang aku tidak bisa beli? Aku datang hari ini memang untuk beli mobil. Lihat pakaianmu yang lusuh ini berani bicara besar di sini satpam, usir. Hari ini ya, adalah hari paling bahagia dalam hidupku. Bangsat. Pasangan anjing. Ayahnya. Ayah, Kalian sudah datang semua, jadi aku akan bicara terus terang. Berikan lagi uang panai 500.000 untukku, kalau tidak, aku batalkan pernikahan ini. Wang Xiaojuan, kamu masih manusia nggak sih? Keluargaku sudah menguras habis tabungan untuk mengumpulkan 100.000 untukmu. Kamu tega melakukan hal seperti ini? Sungguh memalukan. Xiao Juan, kenapa kamu mau menikah dengan orang tak berguna? 500.000 saja nggak punya. Kalau bukan karena selama ini kamu habiskan banyak uang untukku, kamu pikir kamu bisa dapat pacar secantik aku? Xiao Juan, kamu keterlaluan, ya? Li Hao sudah habiskan banyak uang untukmu, kok kamu tega melakukan hal seperti ini? Kenapa kamu bela si tak berguna ini? Kalian berdua jangan-jangan sudah lama main serong? Aku tidak. Ya, kamu benar. Kinya lebih baik darimu ribuan, bahkan jutaan kali lipat. Dulu aku benar-benar buta. Sampai jatuh cinta sama perempuan jalang sepertimu. Pergi kau. Pergi sekarang juga. Suruh aku pergi boleh saja, tapi berikan dulu 100.000 uang putus. Kalau tidak, kalian jangan harap hidup tenang. Bangsat. Kalian cepat pergi dari sini. Tante, Ibu, Nat. Di rumah masih ada beberapa puluh ribu. Kamu simpan ya. ibu. tante, Hari ini adalah hari paling bahagia dalam hidupku, Li Hao. Pasangan brengsek. Ayah. Kalian minggir dari sini. Li Hao. Ibu, Li Hao, kamu baik-baik saja? aku baik-baik saja, Kinya. Perkataan yang kukatakan waktu itu hanya karena terburu-buru. Jangan kamu pikirkan ya. Aku tahu. Xiao Juan memang terlalu berlebihan. Jangan sampai kamu berbuat hal bodoh. Kalau ada apa-apa ingat telepon aku ya. Baik. Kamu pulang dulu saja. Aku mau sendirian sebentar. Ayah, ibu. Aku tidak punya kemampuan membuat ibu dan ayah malu. Uang yang kudapatkan di kehidupan selanjutnya akan kubelanjakan untuk berbakti pada kalian. Halo Pak, saya dari Helen Luxury Cars, bagian penjualan, Xiao Liu. Hari ini toko kami ada promo. Sebuah Ferrari edisi terbatas hanya butuh uang receh, uang muka hanya. Uang receh? Mau menipuku juga? Ferrari edisi terbatas lagi.
Aku mati atau tidak? Hei, berhenti. Kamu ini mau apa sih? Tentu saja mau nabung uang. Bawa karung mau nabung uang? Jangan bilang, karungmu ini isinya uang semua? Betul dong, semua uang. Aku lihat kamu ini. Dot, bukan orang baik. Bawa karung mau nabung. Siapa tahu karungmu ini? Dot, isi apa? Kasih sini. Apa yang kamu lakukan? Apa-apaan kamu? Benar-benar uang. Manajer, ada apa? Kamu benar-benar buta. Bagaimana bisa kamu memperlakukan pelanggan seperti ini? Aku bilang ya. Gaji bulan ini dipotong setengah. Maaf, Tuan, membuat Anda kaget. Selanjutnya akan saya, Dot, layani Anda sepenuhnya. Sekarang nabung 100.000 rupiah. Dapat perlakuan setinggi ini. 100.000. 100.000. Cepat, cepat. Cepat cari direktur bank ke sini. Bapak Lee, terima kasih atas dukungannya untuk bank kami. Ini kartu VIP Super Anda. Mulai sekarang, Anda adalah nasabah VIP Super Bank kami. Nikmati layanan terbaik. Cuma nabung 100.000, langsung jadi nasabah VIP Super? Wah, Bapak Lee, Bapak bercanda. Siapapun yang nabung 100 rupiah saja di bank kami, sudah pasti VIP. Wah, Bapak Lee. Apalagi Bapak menabung 100.000 rupiah, jumlah yang sangat besar. Ini bagaimana sih? Benar-benar cuma beberapa sen? Amerika telah menambah cadangan emas selama 5 bulan berturut-turut. Jumlahnya mendekati 500 rupiah, memicu gejolak pasar keuangan. Harga properti terus naik. Harga pembukaan telah mencapai 30 sen, memicu perbincangan hangat masyarakat. Mas kawin di beberapa daerah telah naik menjadi 1 sen. Para ahli menyatakan, perlu tindakan aktif untuk menertibkan mas kawin yang mahal. Rupanya harga barang di seluruh dunia sudah turun semua. Hanya aku satu-satunya yang kebal. Manajer. Klien yang harusnya kamu hubungi bulan ini gagal semua. Kamu tahu berapa besar kerugian perusahaan ini? Kamu masih mau kerja di sini? Bulan ini, kalau tidak dapat order senilai 50 sen, pergi sana. 50 sen? Kenapa? Kebanyakan ya, jangan kerja. Pergi, cepat. Aku sudah sekaya ini, ngapain masih kerja? Masih bengong apa lagi? Kalau mau kerja, buruan cari klien. Manajer, aku mau tanya, perusahaan kita ini harganya berapa? Otakmu ada masalah? Ngapain nanya? Ada hubungannya denganmu? Cepat pergi. Halo, Direktur Sue. Saya mau konsultasi. Kalau mau mengakuisisi sebuah perusahaan, harus bagaimana? Anda pasti Bapak Lee. Tak kira masih muda dan tampan sekali. Direktur Sue benar-benar baik, mengirim manajer secantik ini untuk membantuku. Nama saya Sujing. Direktur Sue mengutus saya untuk membantu Anda. Halo. Aduh, perusahaan yang mau aku akuisisi itu, operasi detailnya tolong kamu yang selesaikan. Uang bukan masalah, tapi cuma satu hal, yaitu harus selesai hari ini. Tenang saja, Bapak Lee. Dalam hal ini saya profesional. Dengan kekuatan finansial Anda, pasti tidak ada masalah. Bagus kalau begitu. Kalau begitu saya tunggu kabar baik darimu. Tenang saja, Direktur Zhou. Proyek ini serahkan pada kami. Pasti tidak ada masalah. Kalau begitu saya tunggu proposal perencanaan Bos Zhao. Baik. Tenang saja, Direktur Zhou. Rencana proposal pasti akan memuaskan Anda. Li Hao, kamu kenapa di sini? Zhou Yang, kok bisa kamu? Li Hao. Ini kan Direktur Zhou. Klien besar kita, bicaramu sopan sedikit. Kalau sampai Direktur Zhou tidak senang, kamu akan susah sendiri. Pak Zhao, dia ini teman sekelas saya dulu. Kalau begitu,
proposal ini serahkan saja padanya. Oh iya, besok, saya harus lihat proposal saya, kalau tidak ada, kerjasama dibatalkan. Direktur Zhou, Li Hao, kamu dengar tidak? Ini Direktur Zhou sedang mengasihani kamu. Cepat berterima kasih pada Direktur Zhou. Wah, terima kasih banyak, tapi saya sedang sibuk akhir-akhir ini, tidak ada waktu buat proposal itu. Li Hao, Direktur Zhou sampai menyebut namamu sendiri, menyuruhmu buat proposal. Ini kehormatan besar bagimu. Masih mau menolak? Kamu masih mau kerja di sini atau tidak? Bicara baik-baik denganku. Kamu percaya tidak? Sebelum pulang kerja, aku akan usir kamu keluar. Hemfe. Apa otakmu bermasalah? Kamu mau mengusirku dari perusahaan? Kamu mau coba diusir sekarang? Pak Zhao, sepertinya kamu tidak mampu mengatur bawahan. Perusahaanmu ini perlu ditertibkan baik-baik. Iya, Direktur Zhou, tenang saja. Saya pasti akan menertibkannya. Ngomong-ngomong, reuni alumni malam ini jangan lupa. Semoga besok, kamu bisa memberikan proposal yang memuaskan saya. Direktur Zhou, hati-hati di jalan. Bangsat, kamu masih mau kerja di sini atau tidak? Kalau tidak mau, minggir. Sepertinya yang harus minggir adalah kamu. Kau yang harus pergi kali. Jangan bercanda, Pak Direktur. Siapa yang bercanda? Pak Li, saya sudah membeli perusahaan ini. Sekarang, Anda adalah direktur perusahaan ini. Cepat sekali ya. Kerja bagus. Pak Direktur. Ini bagaimana nih? Saya bukan direktur lagi. Pak Li inilah direktur yang baru. Pak Li, mulai sekarang, perusahaan ini milik Anda. Kalau begitu, saya permisi dulu. Baik. Direktur Li, dulu saya banyak bersalah. Semoga Bapak Direktur bisa memaklumi saya. Lonte, perusahaan diserahkan ke orang sepertimu, lambat laun pasti bangkrut. Pergi. Nona Su, perusahaan ini, mulai sekarang serahkan sepenuhnya padamu. Saya yakin, kamu pasti bisa mengerjakannya dengan baik. Pak Direktur, panggil saya Xiao Jing saja, atau panggil Jing saja. Kalau begitu, panggil Jing saja. Lebih enak didengar. Oh ya, Zhou Group di kota Jiangnan itu, sekarang valuasinya berapa? Grup Zhou sekarang harganya cuma 50 yuan. 50 yuan? Anda pasti sanggup membelinya. Kalau Anda mau, saya bisa beli sekarang juga. Jangan. Saya nggak mau beli, maksudku. Ada nggak cara untuk membuat mereka bangkrut? Zhou Yang, sekarang aku bikin perusahaan keluargamu bangkrut. Mari kita lihat bagaimana caranya kau masih bisa sombong di hadapanku. Bangkrut? Bisa saja. Perusahaan mereka punya pinjaman yang cukup besar di bank kami. Kalau kita manipulasi sedikit, seharusnya nggak masalah. Oke, kalau gitu, urusan ini kuberikan padamu. Semakin cepat semakin baik, aku nggak pelit soal uang. Wah, maaf ya, teman-teman, aku terlambat. Oh. Ini kan Li Hao dari kelas kita. Kok pakaiannya lusuh banget gini sih? Sampai datang ke sini. Dan dananya kayak pengemis. Li Hao, lihat kami. Mana ada yang hidupnya tidak sukses? Siapa yang mengundangmu datang? Benar-benar merusak suasana. Aku yang mengundangnya. Karena hidupnya begitu menyedihkan, aku panggil dia ke sini biar dia melihat bagaimana sebenarnya hidup orang kelas atas. Hahaha. Li Hao, proposal yang ku minta sudah kau bawa? Kalau belum, malam ini kau harus mengemis di jalanan, deh. Maaf ya, kami nggak mau kerjasama dengan perusahaan yang mau bangkrut kayak kamu. Terus si Zhao Jin itu, udah saya pecat. Wahahaha, dengerin dong semua, pura-puranya keren banget. Kalau bukan karena aku ketemu dia jadi karyawan di Jin Mao Group hari ini, aku bakal percaya. Hahaha. Li Hao, kamu itu siapa? Kami nggak tahu. Masih aja sok-sokan di sini di depan kami. Iya kan? Aku bilang, kalian juga sih? Biarin aja dia sok-sokan buat puas. Lanjutin. Bikin kita ketawa. Cepetan. Hahaha. Jin Mao Group udah saya akuisisi. Sekarang saya adalah direktur utama Jin Mao Group. Oh iya? Dengar-dengar Zhou Group kamu itu sebentar lagi bangkrut. Kamu harus siap mental. Ya, aduh. Zhou Group mau bangkrut. Waduh, aku takut banget nih. Hahaha.
Ini lelucon terbaik yang aku dengar hari ini. Lucu banget. Aku sampai nangis. Li Hao, waktu kita sekolah dulu, kok kami nggak tahu kamu punya kemampuan kayak gini. Oscar harusnya kasih dia piala aktor terbaik. Aku serius. Kalau kalian nggak percaya, kita lihat nanti. Hahaha. Aku nggak ketawa lagi, nanti perutku sakit, hahaha. Pak, maaf sekali. Kalau bukan karena pelayan kasih tahu, saya nggak tahu Bapak ada di sini. Pelayanan kami kurang memuaskan. Sungguh minta maaf. Bapak saya manajer umum hotel ini, Anda adalah tamu yang paling kami hormati, tamu VI. Bagaimana bisa Anda di sini makan di ruang makan biasa? Saya memang anggota di sini, tapi hanya anggota biasa, cuma datang untuk makan. Kok sampai mengganggu manajer umum hotel? Identitas Anda hanya di Tianzi Yihao kami, yang layak untuk status mulia Anda. Saya akan segera mengaturnya untuk Anda. Menaikkan kelas ruang makan. Zhou Xiao, kamu terlalu hebat. Manajer umum Tianzi Yihao ini bahkan keluar sendiri untuk melayanimu. Ruang makan Tianzi Yihao itu hanya untuk VIP super yang bisa masuk. Itu harus di sini menghabiskan uang hingga 1 yang besar. Konon katanya, seluruh VIP super Hotel Tiandi, seluruh pemimpin Hotel Tiandi Ren, kurang dari 10 orang. Saya juga ingin rendah hati, tidak menyangka masih mengganggu hotel. Kalau begitu, kemampuan tidak mengizinkan saya rendah hati. Kalau begitu, tolong Anda bantu kami menaikkan kelas ruang makan. Terima kasih. Anda siapa? Bukannya Anda yang bilang akan membantu kami menaikkan kelas ruang makan? Kamu pikir kamu siapa? Layakkah statusku melayanimu? Saya mencari Tuan Li. Saya mencari Tuan Li. Tuan Li? Tuan Li, yang mana? Tuan Li, maaf atas pelayanan yang kurang memuaskan. Mohon dimaafkan. Saya akan naikkan kelas ruangan Anda. Tidak usah repot-repot. Mereka tidak pantas menikmati layanan ruang VIP Tianzi nomor 1. Baik, Tuan Li. Kalau ada keperluan apapun, silakan perintahkan saya. Pak Manajer Umum. Anda salah orang, kan? Dia Li Hao cuma karyawan kecil, orang miskin. Masa dia pantas masuk ruang VIP Tianzi nomor 1? Kocak. Masa saya bisa salah? Tuan Li telah membayar uang 10 yuan yang sangat besar di hotel kami untuk menjadi VIP super. Tuan Li hanya rendah hati saja. Bagaimana mungkin Tuan Li disamakan dengan orang-orang seperti kalian? Uang 10 yuan yang sangat besar? Tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Ketua Dewan Direksi, Grup Zhou sekarang sudah hampir bangkrut. Cepat sekali. Hanya Grup Zhou biasa saja. Dengan kekuatan finansial Anda, bukan masalah besar. Wahahaha. Li Hao, aku paham sekarang, kamu cuma berpura-pura saja, dia adalah pemeran pembantu yang kamu cari, kan? Dan dia juga, manajer apa? Manajer umum. Semuanya membantu dia berakting. Wahahaha, benar, kan? Seperti yang kita semua tahu, dia cuma orang miskin kok. Kalau bukan karena aku tahu latar belakangmu, aku pasti sudah tertipu olehmu. Oh, begitu ya Zhou Xiao. Memang kamu yang paling pintar Li Hao. Kamu kan cuma orang miskin. Mana mungkin punya uang sebanyak itu? Li Hao, kamu pikir dengan menyewa beberapa orang untuk berakting bisa menipu kami, bahkan mau upgrade ruangan VIP. Berani coba upgrade 1 buat kami lihat. Kalau dia bisa upgrade, pasti sudah dari dulu Li Hao. Tapi ngomong-ngomong, kali ini aku hampir saja tertipu olehmu. Lain kali, kamu harus lebih hati-hati. Kamu berani meragukan identitasku. Tidak masuk akal. Mulai dari sekarang Hotel Tiandi tidak menyambut siapapun dari keluarga Zhou. Akting, terus akting. Hahaha kakek, kamu serius banget Li Hao, kamu harusnya kasih kakek ini tambah gaji dong, hahaha. Pergi batalkan keanggotaan dia dan seluruh keluarga Zhou. Diblokir permanen, siap. Aku mau lihat kalian sampai kapan bisa terus berakting. Apa? Apa kamu dengar suara notifikasi? Keanggotaanmu sudah dicabut. Apa kamu benar-benar manajer umum Hotel Tiandi? Bukan. Kami hanya sedang berakting. Meskipun begitu, keluarga Zhou setiap tahun menghabiskan uang di tempatmu, paling nggak juga 8 jiao. Memblokir kami, kalian yang akan rugi. Cuma 8 jiao saja, berani-beraninya bicara besar. Hotel Tiandi kami tidak menyambutmu. Halo,
ayah. Bangsat, kamu di luar. Sebenarnya menghina orang besar apa? Keluarga Zhou akan bangkrut. Kalau kamu tidak bisa membuat orang besar itu memaafkan keluarga Zhou, aku tidak akan mengakui anak brengsek sepertimu. Apa? Keluarga Zhou kalian akan bangkrut? Ya. Li Hao. Ah, tidak, Tuan Li, aku salah, Tuan Li, maafkan aku, dan keluarga Zhou. Pergi. Jing. Sekarang bersiap untuk mengakuisisi Zhou Shi. Ketua Direksi Bijaksana. Sekarang mengakuisisi Zhou Shi pasti bisa didapat dengan harga terendah. Manajer umum. Biaya makan di meja ini aku yang bayar, buka meja lagi di sebelah, Tianzi nomor 1. Aku mau hidangan termahal. Tambah 1 meja lagi di Tianzi Yihao sebelah. Aku mau menu termahal. Wah, Direktur, ini semuanya untuk saya? Tentu saja. Kamu sudah membantuku sangat besar. Jasamu sangat besar, haruslah aku traktirmu makan enak. Kalau gitu, aku tidak sungkan lagi. Makan sepuasnya, minum sepuasnya, aku yang bayar. Direktur, kalau begitu, setelah akuisisi Zhou selesai, siapa yang mau kamu serahkan untuk mengelolanya? Tentu saja kamu yang akan mengelolanya. Kamu, lakukan saja dengan berani dan percaya diri. Aku yakin, pasti bisa berhasil. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Ayo makan. Coba yang ini. Direktur, kamu yakin tinggal di sini? Iya, memang agak kumuh. Direktur, kamu terlalu rendah hati. Kupikir orang kaya seperti kamu biasanya tinggal di rumah mewah besar. Ngomong-ngomong soal tempat tinggal, memang harus ganti. Besok aku akan beli rumah mewah. Direktur, kalau gitu, aku pulang dulu. Oke, hati-hati di jalan. Nona, apakah Nona belum berencana pulang ke keluarga? Sudah kubilang, aku tidak akan pulang. Sekarang ini, aku sudah menemukan hal yang lebih menarik. Beberapa hari ini, keluarga Jiang kembali mengangkat masalah pernikahan. Mereka bahkan memberi tekanan pada kakek. Kakek sudah mulai goyah. Memberi tekanan? Memberi tekanan? Kok keterlaluan sekali keluarga Jiang ini? Jika Nona tidak menyetujui pernikahan ini, begitu keluarga Jiang marah, keluarga Shu akan berada dalam posisi pasif. Demi keluarga Shu, tolong Nona pertimbangkan sekali lagi. Bagaimana jika aku menemukan orang yang bisa menyelesaikan krisis? Grup Jiangxi, nilai pasarnya sudah mencapai 3.000 yuan. Yang bisa menyaingi grup Jiangxi hanya sedikit. Mungkinkah Nona yang dimaksud adalah Li Hao? Aku ingat Qinya bekerja di Hailun Mingche ini. Aku akan menemuinya untuk makan bersama, lalu membantunya meningkatkan penjualan. Tang Qinya, apa yang terjadi denganmu bulan ini? Sudah akhir bulan, tapi bahkan tidak berhasil menjual 1 mobil pun, berhenti kerja dan pergi. Manajer, bisakah Anda memberi saya kesempatan lagi? Saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Seluruh departemen penjualan, hanya kamu yang paling cantik. Kalau saja kamu lebih terbuka, setiap bulan minimal bisa menjual 5 mobil mewah. Sayangnya kamu berlaga suci di sini, maka tidak perlu lagi tinggal di sini. Saya benar-benar tidak bisa melakukannya. Tanyalah pada mereka. Setiap bulan bagaimana mereka berhasil menjual beberapa mobil. Kami tidak sesuci dia. Di zaman sekarang, kesucian berharga berapa? Jangan takut. Mau tidak aku... Astaga. Keren banget ya. Halo maaf. Mobil mewah di sini benar-benar hanya 1 sen? Dari mana? Pengemis, cepat pergi. Jangan ganggu tamu lain. Sial benar. Bukan, apa sikapmu? Mobil mewah di sini untuk orang miskin sepertimu bisa beli? Kamu mau aku punya sikap apa? Kalau tidak pergi, aku panggil satpam untuk mengusirmu. Jangan takut begini. Tidak hanya tidak kehilangan pekerjaan, bisa jadi. Bahkan bisa jadi juara penjualan. Lepaskan aku. Basa-basi apa lagi kau?
Mobil mewah di sini untuk orang miskin sepertimu bisa beli? Siapa bilang aku tidak bisa beli? Aku datang hari ini memang untuk beli mobil. Lihat pakaianmu yang lusuh ini berani bicara besar di sini Satpam. Usir dia keluar tolong. Lepaskan tangan kotormu dariku. Angkat tangan kotormu. Siapa yang membawa orang miskin seperti ini masuk ke sini? Maaf, manajer, saya akan segera menyuruh Satpam mengusirnya. Dasar sampah. Main aturan terselubung di siang bolong. Kamu percaya nggak? Aku akan memasukkanmu ke penjara. Kamu ini siapa, sih? Berani sekali kamu bicara seperti itu padaku? Percaya nggak, aku bikin kamu keluar terbaring? Li Hao, tenang dulu. Kamu nggak bisa melawannya. Cepat pergi dari sini. Pergi? Gampang amat. Dan kamu, tangkingnya. Nggak ada penjualan saja sudah, masih berani bawa orang buat ribut di kantor, kamu sudah nggak ada harapan lagi. Dan gaji bulan ini, jangan harap kamu bisa bawa 1 sen pun. Bukan begitu, manajer. Mobil mewah edisi terbatas di sini, apakah harganya 1 sen per mobil? Betul. Kamu, kerja 10 hidup pun nggak akan mampu beli 1 mobil. Oke, kamu cuma mau penjualan, kan? Aku kasih. Mobil termahal di sini, aku mau 10 unit. Mobil termahal di sini, aku mau 10 unit. 10 unit? Kamu bikin aku ngakak. Nggak punya duit, sok-sokan gaya di sini. Kamu tahu nggak? Mobil termahal di sini ini. Harganya 50 sen, loh. Nggak usah 10 unit. 1 roda pun kamu nggak bakal sanggup beli. Orang miskin. Li Hao, jangan bercanda. Aku serius. 10 unit kan cuma 5 rupiah. Uang segitu masih bisa aku keluarkan. Oh, siapa yang ngomong besar tadi? Ternyata kamu si sampah ini. Kamu aja mahar 0,5 sen nggak sanggup bayar. Mau beli yang termahal di sini 10 unit mobil sport, Li Hao. Jangan bikin orang mati ketawa. Wang Xiaojuan. Kalian masih berani sebut mahar? Oh, ternyata Tuan Zhang yang datang. Tempat kami jadi bersinar. Ayo, silakan masuk. Maksudku, manajer, selera kamu juga nggak tinggi ya? Kok sampah macam apapun dibiarkan masuk? Udara di sini jadi tercemar, mood beli mobilku juga jadi terganggu. Iya, betul kata Tuan Zhang. Sekarang juga akan saya suruh Satpam usir mereka. Aku mau beli mobil, berdasarkan apa kau mengusirku? Kocak banget sih. Kalau menurutku sih, kalian berdua memang cocok banget ya. Satu sok suci, satu sok tajir. Karena kamu punya uang buat beli mobil, ya udah, keluarin aja uang pisah 1 sen itu, cepetan. Atau aku suruh orang patahin kakimu. Oh iya, aku lupa kasih tahu satu hal. Aku sama Xiao Juan, udah pacaran 2 bulan. Aku sama sekali nggak nyangka, selama ini kamu sama dia, ternyata nggak pernah sentuh dia. Bagus, kalian berdua ini pasangan yang nggak malu-malu. Kesel ya? Nona ini kasih kamu kesempatan buat belanjain aku, itu kehormatan buat kamu. Kamu harusnya bersyukur. Wang Xiaojuan, jangan keterlaluan. Kok bisa sih kamu perlakukan Li Hao kayak gini? Aku anggap kamu sahabat, kamu benar-benar mengecewakan. Tangkinya, kamu pikir kamu orang baik? Sama aja, diam-diam di belakangku menggoda Li Hao. Masih sok suci di depanku, kamu pantas ngasih aku pelajaran. Wang Xiaojuan, jangan keterlaluan. Terlalu kenapa? Manajer, cepat cari orang usir mereka keluar. Kalau enggak, aku beli mobil di tempat lain. Kalian mau pergi sendiri atau aku suruh Satpam mengusir kalian keluar? Manajer, tolong jangan pecat saya. Saya benar-benar butuh pekerjaan ini. Perusahaan tidak butuh orang yang tidak berguna. Orang yang tidak bisa menciptakan nilai tidak pantas tinggal di perusahaan. Pergi. Sudah kubilang. Aku mau 10 mobil termahal di sini. Semua dihitung sebagai penjualan tangkinya. Bukan apa-apa, kamu ini sok kaya terus ya. Kalau kamu bisa beli 10 mobil mewah termahal itu, gua bakal sujud sama kamu. Ini katamu sendiri ya, bawa kontraknya ke sini. Tunggu. Kamu itu anak yang seperti batu di jamban bau dan keras kepala, kampungan. Li Hao, sudahlah, kita pergi saja. Aku cari pekerjaan lain saja. Tenang, aku benar-benar mampu membelinya.
Aku ingin lihat bagaimana caramu bisa beli. Pastinya Tuan Zhang yang kaya raya ini membeli beberapa mobil mewah edisi terbatas bukan masalah, kan? Bagaimana kalau beli 10 mobil juga? Dan Jangan bilang 10 mobil, walaupun 20 mobil kami juga mampu beli. 20 mobil? Kamu gila? Kenapa? Anak keluarga Zhang yang terhormat uang segitu saja tidak punya? Masa sih tidak punya? kok tidak yakin sekali jangan-jangan tidak mampu beli? Masa sih tidak mampu? Cuman 20 mobil saja, itu mah gampang. Kulihat si miskin ini bisa berpura-pura sampai kapan. Pasti dia yang kabur duluan. Tuan Zhang memang royal ya. Kalau gitu, saya pesan 20 mobil yang termahal. Manajer, ngapain masih bengong? Cepat ambil kontraknya. Hei, kamu ini. Tuan Zhang bisa beli, itu karena dia memang mampu. Aku mau lihat, kamu mau bayar gimana, aku ambil kontraknya. Tuan Zhang itu. Li Hao, jangan tanda tangani. Kalau sudah ditanda tangani, nggak bisa diubah lagi. Tangkinya. Karena si sampah ini mau bantu kamu, kamu jangan halangi, biar dia tahu, sok-sokan itu ada konsekuensinya. Iya betul. Li Hao, ayo kita pergi. Kalau kamu tanda tangani, pakai apa kamu bayar nanti? Tenang, aku akan bikin kamu jadi sales terbaik. Dia beneran tanda tangan? Aku nggak boleh kalah sama dia. Nanti kita lihat dia bayar pakai apa. Oke, kalau begitu, untuk kedua tuan, mau bayar pakai kartu atau tunai? Kartu. Siap? Si miskin, kamu gimana? Cuma urusan 10 rupiah doang, perlu pakai kartu, Dompet jelek. 10 rupiah. 100 miliar rupiah. Ini nggak mungkin. Dari mana kamu punya uang sebanyak 100 yuan. Uang yang banyak banget. Masa sih? Dari mana kamu punya uang sebanyak ini? Dasar orang melarat. Uang pesangon 1 sen pun nggak bisa kasih. Kok bisa punya uang sebanyak ini? Pasti pakai uang palsu buat nipu aku. Ya, benar. Ini pasti uang palsu. Orang melarat kayak dia mana mungkin punya uang sebanyak ini? Oke, jadi gini. Aku bilang, dasar orang melarat sok-sokan banget sih. Ternyata pakai uang palsu ya. Aku sekarang langsung lapor polisi biar kamu ditangkep. Hehe. Li Hao, berani-beraninya kamu pakai uang palsu. Ini melanggar hukum. Siapa bilang ini uang palsu? Oh iya ya, kalian mungkin belum pernah lihat uang dengan nominal sebesar ini kan? Kalau nggak percaya, panggil orang bank buat verifikasi. Aku lihat, orang melarat kayak kamu bisa sok-sokan sampai kapan? Ayo panggil orang buat verifikasi, biar orang melarat ini kembali ke wujud aslinya. Oke, Xiao Liu. Cepat cari orang bank, buat verifikasi. Ada yang pakai uang palsu di sini. Manajer Wang malah menyuruhmu datang, si miskin ini. Si miskin ini, uang mahar 5 sen pun nggak punya. Masa ia punya uang pecahan besar sebanyak ini? Pasti palsu. Ternyata manajer Wang yang datang sendiri. Cepat periksa uangnya. Apakah asli? Kalau palsu, langsung tangkap dia. Li Hao, sekarang manajer bank beneran datang, kamu. Sekarang panik sudah terlambat. Si miskin ini pakai uang palsu sebanyak ini, cukup buat dia mendekam bertahun-tahun. Aku kira tadi kamu beneran sanggup beli 20 mobil mewah. Ternyata uangnya palsu. Maaf, hahaha. Tapi uang ini pembuatannya lumayan mirip sih. Tapi pada akhirnya cuma sampah. Sampah. Maksud kalian, uang di tangannya itu palsu? Iya, itu, uang di dompetnya itu, pasti palsu. Kamu periksa. Uang di tangannya nggak perlu diperiksa. Kan ku bilang tadi, dia pakai uang palsu. Siapa bilang palsu? Pak Manajer, Anda tidak salah lihat, kan? Anda bahkan belum memeriksanya. Bagaimana bisa tahu ini asli? Manajer Wang, saya sarankan Anda periksa dengan baik. Kalau ada kesalahan apapun, Anda yang akan bertanggung jawab secara hukum. Kalian meragukan saya? Saya sudah bekerja di bank lebih dari 10 tahun. Denominasi seperti apa yang belum pernah saya lihat? Uang ini tidak perlu diperiksa.
Sekilas lihat saja sudah tahu asli. Masa sih? Bagaimana mungkin si orang miskin ini punya uang sebanyak ini? Saya sibuk. Tidak ada waktu untuk menunggu di sini. Tuan Li, tadi saya kurang melayani dengan baik. Mohon maaf atas ketidaksopanan saya. Mengenai 20 mobil itu, saya akan segera atur untuk Anda. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Tidak usah. Urus dulu untuk Tuan Zhang. Oh, baiklah. Itu, Tuan Zhang, kartu ini masih mau dipakai? Tentu saja pakai. Hanya 20 mobil kan? Diam. Wajahku hari ini sudah dipermalukan olehmu. Minggir. Tuan Zhang, Li Hao, sebelumnya saya hanya bercanda denganmu. Itu untuk mengujimu. Sekarang saya umumkan kamu lulus ujian. pergi. Kalian semua, tunggu saja. Tuan Li itu saya akan segera mengurus dokumennya untuk Anda. Kinya, bantu aku urus dokumennya. Aku. Pergilah, semua ini akan masuk ke target penjualanmu. Baik. Aku ingat tadi ada yang bilang padaku kalau aku beli mobil, dia akan bersujud dan membungkuk. Wah, bukan Tuan Li tadi aku. Aku banyak salah. Mohon dimaafkan. Haha. Cepat-cepat minta maaf pada Tuan Li kalau tidak aku pecat kamu. Wah, Tuan Li tadi aku buta mata, ampunilah aku. Tuan Li, kejadian tadi sudah ku ketahui. Si brengsek tak tahu diri, ini sudah menyinggungmu, mau dihukum bagaimana? Terserah Anda. Menurut saya, Tangkinya lebih cocok jadi manajer penjualan ini. Bagaimana menurutmu? Baik aku segera angkat Tangkinya sebagai manajer penjualan. Dokumennya sudah selesai, tapi mobilnya terlalu banyak, mungkin butuh waktu. Tidak usah buru-buru. Kita pergi makan di luar merayakannya. Rayakan apa? Tangkinya, sekarang aku resmi mengangkat kamu sebagai manajer penjualan, aku yakin padamu, kerja yang baik. Terima kasih, manajer. Tugasmu sekarang adalah menemani Tuan Li dengan baik, pergi makanlah. Ayo pergi. Senang? Kamu belum bilang ke aku, dapat duit sebanyak ini dari mana? Mana ada aku punya uang sebanyak itu? Semuanya uang perusahaan. Perusahaan suruh aku beliin mobil buat dia, sekalian bantu kamu nambahin pencapaian kerja sedikit. Oh, ternyata begitu. Hotel Tiandi ini, biaya minimumnya mulai dari 0,5 sen. Mending kita ganti tempat makan aja. Gak apa-apa, kamu? Sudah kubilang si miskin, kayak kamu mana mungkin punya uang sebanyak itu, ternyata semuanya uang perusahaan. Aku sempat mengira kamu itu orang kaya yang sembunyi-sembunyi. Dasar brengsek, kemarin bikin aku malu di depan umum, kali ini aku nggak bakal biarin kamu. Kenapa di mana-mana selalu ketemu kalian pasangan brengsek ini? Kalian tahu nggak sungguh bikin selera makan orang lain jadi hilang? Makan di sini, kamu sanggup bayar? Jangan-jangan lagi-lagi pakai uang perusahaan buat makan di sini? Aku lihat nanti uang-uang ini kamu harus kembalikan, kan? Sudahlah, mending kita pergi. Jangan kita makan di sini, pelayan. Pesan makanan. Minimal pembayaran di sini 0,5 sen. Bukan. Sikapmu seperti apa ini? Orang seperti kamu yang gak punya uang, suka bawa cewek ke sini, lalu sok kaya, aku sudah terlalu banyak lihat, satu kali makan di sini, bisa lebih mahal dari gajimu sebulan. Masih mau aku layani dengan sikap apa lagi? Li Hao, lebih baik kita ganti tempat makan saja, makan yang lain. Nggak usah. Bawa ke sini semua masakan termahal yang kalian punya. Tambahkan juga 1 botol Lafite 1982. Li Hao, baru sekarang aku tahu kamu bisa-bisanya sok banget. Masa Lafite 1982 segala? Kamu tahu nggak cara buka Lafite 1982 gimana? Mau kuajari? Gimana? Pak, saya ingatkan, kalau nggak ada uang buat bayar, akibatnya bisa parah. Lihat dia. Kamu kelihatannya sanggup bayar? Ya, lihat Sikap pelayananmu. Aku sangat tidak suka. Panggil manajer kalian. Gak usah panggil. Saya manajer hotelnya. Bos, orang ini memesan hidangan termahal di restoran kita. Dan juga minta sebotol Lafite tahun 82. Kami harus memastikan kemampuan finansial Anda. Baru bisa memutuskan apakah akan menyajikan makanan. Nah, lihat. Ini. Cukup tidak? Kamu berani banget pakai uang perusahaan, kayaknya kamu sudah bosan hidup ya. Rp5 ini cukup buat kamu masuk penjara seumur hidup. Saya pakai uang apa? Ada hubungannya apa dengan kamu? Saya? Hei, sayang, biarkan saja dia pakai. Saya lihat dia nanti, bagaimana akhirnya. Li Hao, kamu nanti ya, akan habis di penjara, kamu. Li Hao,
Menyalahgunakan uang publik adalah ilegal. Kamu simpan saja. Kinya, kamu makan saja dengan tenang dan berani. Bos, sekarang bisa disajikan kan? Tentu saja bisa. Oh ya. Dua orang ini ya, sangat merusak selera. Tolong ganti ke ruang privat. Ruang privat minimal harus. Anggota VIP baru bisa masuk. 10 rupiah itu. Anggota apa? 10 yuan. Keanggotaan apa? 10 yuan sudah member VIP tertinggi. Bisa masuk ke ruang VIP nomor 1. Ayo, antarkan aku. Silakan, Tuan. Li Hao, kau tunggu saja, kau akan mendekam di penjara seumur hidup. Tak usah kau khawatirkan. Oh ya, manajer, semua konsumsi hari ini, aku yang bayar. Kecuali mereka berdua. Ah, baik. Konsumsi hari ini, semua ditanggung Tuan Li. Li Hao, kau tunggu saja. Tuan, selanjutnya, saya akan melayani Anda secara pribadi. Aku, lebih suka dengan sikapmu tadi, yang angkuh dan tak terkendali itu. Nanti kalau aku datang makan, kamu, pakailah sikap seperti itu. Tuan, saya segera atur orang untuk menghidangkan makanan. Li Hao, ini semua tabunganku, kamu ambil dulu. Kamu ini ngapain sih? Kamu menggelapkan begitu banyak uang perusahaan, kalau tidak bisa dikembalikan, kau akan masuk penjara. Aku tak mau kau masuk penjara. Kamu santai saja makannya. Gak apa-apa. Xiao Juan, tolonglah, kondisi ibuku memburuk dan perlu operasi. Bisakah kamu meminjamkan sedikit uang padaku? Tolong bantu aku. Kamu pikir kamu siapa? Pantaskah kamu minta tolong padaku? Aku mohon padamu. Tolong pertimbangkan hubungan kita sebagai sahabat selama bertahun-tahun ini. Tolong bantu aku. Nanti aku pasti akan mengembalikannya dengan bunga. Meminjam uang. Li Hao kan kaya, kamu bisa minta dia meminjamkan padamu, mungkin, dia bahkan akan untukmu, lagi menyalahgunakan uang perusahaan. Tidak bisa. Kalau dia menyalahgunakan uang perusahaan, kalau ketahuan, dia hancur. Aku mohon padamu. Tolong bantu aku. Ibuku benar-benar tidak bisa lagi. Wah, kamu cukup peduli padanya ya. Masih bilang tidak ada hubungan dengan dia. Karena kamu tidak mau menghubunginya, aku yang akan. Wang Xiaojuan, kita sudah putus. Li Hao, bukannya kamu punya banyak uang? Sekarang ibu tangkinya sudah sekarat, butuh biaya operasi yang besar. Lihat, dia kasihan sekali. Bagaimana kalau kamu pakai uang kantor? Bantu dia. Li Hao, jangan sekali-kali kamu korupsi uang kantor. Xiao Juan, aku bersujud padamu. Aku mohon padamu. Tolong bantu aku. Kinya, jangan kau bersujud padanya, biaya operasinya, aku yang urus. Sungguh mengharukan ya, Li Hao. Kalau sekarang kamu muncul di hadapanku, bersujud dan membenturkan kepalamu, mungkin aku akan pertimbangkan meminjamkan uang untuk orang ini. Wang Xiaojuan, tunggu saja. Kinya, Cepat sekali datangnya. Kau juga bersujud dan membenturkan kepalamu. Kalau aku puas, mungkin aku akan berbaik hati, mungkin aku kasih sedikit. dasar wanita jahat. Kamu siapa? Berdasarkan apa kau pukul aku? Orang sepertimu pantas dipukul. Kinya, kamu tidak perlu memohon padanya. Biaya operasi ibumu akan kubayar, pakai uangnya. Hanya akan mengotori tanganmu. Ayo kita pergi. Kalian berdua anjing, tunggu saja. Li Hao, kamu tahu kondisi ibuku. Kalau biaya operasinya tidak terkumpul hari ini, ibu bisa dalam bahaya. Kinya, jangan panik. Berapa biaya pengobatannya? Aku yang bayar. Itu bukan jumlah kecil, butuh 1,5 kilometer. Sekarang kamu dapat uang dari mana? Kamu tidak boleh menggelapkan uang perusahaan lagi. Kalau ketahuan, kamu benar-benar akan dipenjara. Siapa keluarga pasien? Saya, dokter, bagaimana kondisi ibu saya? Kondisi tubuh ibumu secara spesifik, ikut saya ke ruangan dulu. Baik, Li Hao, tunggu aku di sini sebentar, ya? Ke sini. Katanya biaya operasimu belum dibayar. Iya, saya sedang mengumpulkan uangnya. Begitu terkumpul, saya langsung bayar. Kondisi ibumu tidak begitu baik. Kalau malam ini biaya operasinya belum dibayar, mungkin sudah tidak tertolong lagi. Kumohon, tolong selamatkan ibu saya. Sebenarnya soal biaya operasi masih bisa dibicarakan.
Aku bisa setuju untuk mengoperasi ibumu dulu. Hanya saja, Dokter Zhang, Anda. jangan pura-pura. Asal kamu nurut sama aku langsung jadwalkan operasi ibumu. Dokter Zhang, jangan begini. Kalau kamu nggak mau ibumu mati, lebih baik jangan melawan. Lepasin aku. Tangkinya, jangan sok tidak tahu diri. Berani-beraninya kamu mukul aku. Kamu mau ibumu mati? Iya. Bukan, maaf, Dokter Zhang. Aku nggak sengaja. Kalau kamu nggak nurut sama aku, biar kamu udah bayar biaya operasi, aku tetap nggak mau operasi ibumu. Kamu tunggu aja ngurusin pemakaman ibumu. Dokter Zhang. Kinya, kamu baik-baik aja? Baik? Kamu siapa sih, berani mukul aku? Dasar manusia berbulu domba. Tangkinya. Kamu berani melawanku? Kalau begitu, ibumu tunggu saja ajalnya. Kinya, enggak perlu banyak omong sama orang yang enggak punya etika dokter kayak gini. Ayo kita pergi. Masalah tante, biar aku yang cari cara. Kamu yang selesaikan. Jujur saja ku bilang padamu, di rumah sakit ini, hanya aku yang bisa mengobati penyakit ibunya. Tidak ada satupun dokter lain yang bisa. Begini saja, kamu bersujud dan minta maaf kepadaku. Suruh dia melayaniku sampai puas, aku akan melupakan semua yang terjadi. Orang yang nggak punya etika dokter kayak kamu nggak pantas jadi dokter. Kamu itu siapa sih? Aku pantas nggak pantas jadi dokter, itu urusanmu? Tentu saja urusanku. King ya, kamu jaga tante dulu, masalah di sini serahkan saja padaku. Wah, mulutmu memang besar ya. Kamu kan cuma pria miskin. Baiklah, baiklah. Aku mau lihat bagaimana caramu membuatku nggak bisa jadi dokter. Kalau begitu, lihat baik-baik. Jing Jing. Aku mau akuisisi rumah sakit Tianren. Sekarang juga. Kamu bilang mau beli rumah sakit Tianren. Kamu lagi mimpi apa? Belum sadar. Rumah sakit seharga 10 yuan. Mau beli ya beli aja gitu? Santai aja, nanti lihat saja. Oke, aku mau lihat nih. Ibu Tangkinya yang mati duluan, atau kamu yang berhasil beli rumah sakit ini, dan mengusirku keluar duluan. Ketua Dewan Direksi. Rumah sakit ini sudah kubeli. Wah, cewek cantik ini kelihatannya bagus. Ikut dia nggak ada masa depan. Gini aja, ikut aku. Aku jamin hidupmu bakal enak. Kamu lebih baik khawatirkan dirimu sendiri. Kamu sebentar lagi bakal jadi gelandangan. Jangan sok-sokan. Direktur. Apa? Aku dipecat. Kenapa? Kamu ini siapa sih? Siapa aku? Nggak usah kamu pusingkan. Sekarang kamu bisa segera minggat dari sini. Kamu suruh aku pergi. Kalau aku nggak ada di sini, Ibu Tangkinya siap-siap aja mati. Itu nggak perlu kamu khawatirkan. Aku sudah memanggil Tabib Hua. Dengan kehadiran Tabib Hua, penyakit apa yang nggak bisa disembuhkan? Hua. Tabib Hua. Li Hao, terima kasih banyak ya. Kalau bukan karena kamu, ibuku. Sama-sama. Kamu nanti. Kalau ada apa-apa, langsung bilang saja padaku. Aku akan bantu semampuku. Tapi, masalah kamu korupsi dana perusahaan itu. Jangan khawatir. Itu sebenarnya sudah diatur oleh perusahaan. Benar, semuanya bisa direimburse. Oh, begitu rupanya. Aku sampai ketakutan setengah mati. Kinya. Ternyata, kamulah yang benar-benar peduli padaku. Aku sebelumnya benar-benar buta, sampai suka pada Wang Xiaojuan. Kita kan teman baik. Wajar saja aku peduli padamu. Sayang. Li Hao, laki-laki itu berani-beraninya memukulku, kamu harus bantu aku balas dendam. Terakhir kali dia membuatku kehilangan muka. Aku pasti tidak akan membiarkannya lolos. Tenang saja, cuma seorang pria. Asal aku mau menghabisi dia, cuma perlu gerakan jari, langsung bisa. Li Hao itu, aku pasti akan membuatnya berlutut memohon padaku. Dan juga Tangkinya itu, aku pasti tidak akan melepaskannya. Asal kamu melayaniku dengan baik, semuanya akan kuturuti. Kamu jahat banget. Oh ya, kamu juga janji padaku akan membelikanku sebuah villa. Beli, besok kita beli. Terima kasih, sayang.
Halo, Pak, mau beli villa? Saya mau tanya, rumah terbesar di sini, ukurannya berapa? Di kompleks villa di Jiang kami, villa terbesarnya luasnya 2000 meter persegi. Luas bangunannya 1000 meter persegi. Dilengkapi kolam renang dan taman yang luas. Total luas tanahnya 2000 meter persegi. Villa ini bagus. Pas untuk menampung 20 mobil mewah saya ambil yang ini. Jangan-jangan kamu pikir dia benar-benar mampu beli villa ini. Sudah berapa kali saya bilang, melayani klien harus punya naluri. Lihatlah dia, kelihatan seperti orang kaya. Saya mau yang ini. Ini kan villa terbesar di Dijiang Villa kami. Harganya Rp5, kamu sanggup beli. Sok kaya berlebihan deh. Pak, Anda yakin? Ini kan, Harganya Rp5. untuk villa ini, DP kami 50%. Kamu punya uang sebanyak itu. Kalian berdua lagi ngapain? Lagi santai, ya? Manajer, Bapak ini, mau beli yang di sini. Villa terbesar ini, lihatlah. Dia sudah mengeluarkan uangnya. Bapak, silakan Bapak ke sini. Saya akan uruskan sendiri untuk Bapak. Bapak, saya akan siapkan kontraknya sekarang. Kamu kok berubah sikap? Kok bisa cepat sekali berubahnya? Tadi kesombongannya kemana? Bikin saya jadi tidak terbiasa. Tadi itu cuma salah paham. Kalau tahu Bapak sekaya ini, Bapak suruh apa, saya lakukan apa. Kok saya mencium bau aneh? Semua prosedur saya. Biarkan dia yang uruskan. Baik. Tidak masalah. Pasti tidak masalah. Bapak, biarkan saya saja yang bantu Bapak. Dia baru datang. Dia tidak tahu apa-apa. Saya sangat berpengalaman dalam pekerjaan ini. Saya akan selesaikan dengan cepat untuk Bapak. Kalau tidak biarkan dia yang uruskan, maka saya tidak akan uruskan. Kalau bukan dia yang uruskan untukku, aku nggak akan beli. Pak, jangan pergi. Dia saja. Xiao Yun, segera antar Bapak untuk urus administrasi. Pak, silakan ke sini. Rumahnya bagus. Hati-hati, pelan-pelan. Kamu si miskin, ngapain di sini? Jangan-jangan mau beli rumah? Kamu tahu nggak, ini kan kawasan villa termahal di Jiangnan. Kamu si miskin, mungkin satu kamar mandi aja nggak sanggup beli. Dengar ya, bocah, masalah kamu bikin aku malu waktu itu, aku nggak akan lupa. Hari ini, kamu harus bersujud minta maaf kepadaku, atau aku akan suruh orang suatu hari nanti mematahkan kakimu. Zhang Hai, jangan keterlaluan. Keterlaluan? Terus kenapa? Aku kasih tahu, kalau hari ini kamu nggak nurut, bersiaplah duduk di kursi roda seumur hidup. Dan juga tangkinya itu, cewek itu, juga jangan harap hidup tenang. Aku kasih waktu 1 hari. Kalian berdua datang dan bersujud minta maaf. Kalau tidak, Kak Hai nggak akan membiarkan kalian. Baik, aku juga kasih kalian waktu 1 hari. Asal kalian hari ini bersujud minta maaf kepadaku, masalah ini bisa aku maafkan. Kalau tidak, kalian akan menyesal. Kamu akan menyesal. Hanya dengan pria miskin sepertimu ini, berani mengancamku, aku beritahu kamu, hari ini kita lihat, siapa yang sebenarnya menyesal. Orang ini, hanya bisa omong doang. Nanti, dia pasti akan patuh dan berlutut di depan Haige. Benar katamu, wanita tangkinya itu, postur tubuhnya lumayan bagus, nanti, Haige, kok bisa tertarik pada wanita itu? di hatiku, hanya ada kamu. Ayo pilih satu. Aku ingin yang ini. Maaf, kalian berdua, villa ini sudah terjual. Silakan lihat yang lain saja. Siapa yang membelinya? Yaitu Tuan Li yang tadi. Dan itu dibayar tunai penuh. Dia? Bahkan tunai penuh? Ini tidak mungkin. Dia pasti membeli rumah untuk bosnya. Dengan keadaan miskinnya itu, dia bisa beli rumah tunai? Benar juga. Aku ingin lihat, sampai kapan dia bisa berpura-pura. Dia pasti mati malam ini. Jing. Bersiaplah untuk mengakuisisi grup Zhang. Mungkin malam ini, aku akan mengakuisisi grup Zhang. Tapi, malam ini kamu bisa menemaniku ke sebuah acara? Acara seperti apa? Cuma sebuah pesta. Aku butuh pendamping pria. Baiklah, nanti malam kamu jemput aku. Tuan Jiang. Saya adalah Zhao Long. Dari grup Zhao di kota Jiangnan. Terhormat sekali. Tuan Jiang muda dan berbakat.
Semoga di masa depan kita bisa bekerja sama. Pasti. Maaf, saya pamit dulu. Dasar sampah. Berani datang ke pesta seperti ini? Kamu bicara padaku? Aku peringatkan, jauhi Jingjing. Kalau tidak, aku akan membuatmu digulingkan keluar. Jiang Yunyang, jangan keterlaluan. Jingjing, kenapa kamu bisa bersama dengan sampah masyarakat seperti ini? Ini tidak sesuai dengan statusmu. Hanya aku, Jiang Yunyang, yang berhak berdiri di sampingmu. Sampah seperti ini. Bahkan tidak pantas mengikat tali sepatumu. Jingjing? Dia siapa? Diam. Kamu berani memanggilnya Jingjing? Kalau kamu tidak segera pergi, aku akan menyuruh orang mematahkan kakimu, lalu melemparkanmu keluar. Ini Jiang Yunyang, penerus grup Jiang di Provinsi Jiangdong. Oh, yang dimaksud adalah orang terkaya di Jiangdong itu, MB, keluarga Jiang? Karena kamu sudah tahu, maka cepatlah pergi. Sebelum orang-orangku bertindak. Kalian berdua, kenal dari mana? Nanti saja dibicarakan. Jiang Yunyang, aku beritahu kamu, kalau hari ini kamu berani memukulnya, maka pukullah aku juga. Jingjing, kamu sampai membela sampah seperti ini dan bicara seperti itu padaku hari ini? Baiklah, kalau kamu tidak menyambut kami pergi saja, ayo pergi. Tunggu. Sampah ini boleh tinggal di sini hari ini. Pesta ini, khusus kuselenggarakan untukmu. Tanpamu, pesta ini tidak ada artinya. Sebentar lagi, aku punya kejutan untukmu. Pesta hari ini bukan hanya untuk menyambut kedatanganku Jiang Yunyang di kota Jiangnan, tapi juga untuk orang yang sangat kusayangi. Bawa ke sini. Eternal Heart. Ini edisi terbatas global yang dirilis di negara romansa. Totalnya cuma 5 buah. Harganya 3 yuan per buah. Andai saja diberikan padaku. 3 yuan? Jingjing? Kalung Eternal Heart ini sengaja kubeli untukmu di negara romansa. Hanya kamulah yang pantas memakainya, jadilah pacarku. Lakukan. Lakukan. Aku tidak mau. Jingjing, aku sangat menyukaimu, berikan aku kesempatan. Halo? Apa? Dengar ya? Kalau kalian berani menyentuh rambut Kinya sedikit pun, aku tidak akan membiarkan kalian. Kinya dalam masalah, aku pergi dulu. Aku ikut denganmu. Bangsat, memalukanku di depan umum. Aku pasti akan membalas kalian. Kalian mau apa? Apa? Badanmu bagus sekali. Dibandingkan dengan Wang Xiaojuan itu, jauh lebih baik. Setujui aku akan tinggalkan Wang Xiaojuan. Jangan mendekat. Aku bilang, Li Haoxi sampah itu, apa bagusnya? Dia cuma orang melarat, sampah. Asalkan kamu layani aku dengan baik, aku apapun akan kuberikan padamu. Ayo. Lepaskan aku. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Zhang Hai. Berhenti. Kau sampah. Cepat juga kau datang, sujud dan sembah padaku, aku akan pertimbangkan memberimu kesempatan hidup. Kalau berani, hadapi aku. Kau ganggu seorang wanita, itu bukan keberanian. Aku bilang, tangkinya yang cantik ini, ikut dengan sampah sepertimu, sungguh sia-sia. Tunggu aku bunuh kau, aku akan membantumu merawatnya dengan baik. Zhang Hai. Kau cari mati sendiri. Sudah sampai saat ini, dasar sampah, masih sok jago di sini. Ayo, serang dia, bunuh si sampah ini. Lindungi Nona. Kalian siapa? Nona, saya terlambat datang. Membuat Nona terkejut. Datangnya tepat waktu. Pak Qian, tangkap Zhang Hai ini untuk saya. Kau mau apa? Saya adalah Tuan Zhang dari grup Zhang. Kalian berani menyentuhku, kalian pasti mati. Kau ini berani sekali. Berani-beraninya mengganggu Nona saya. Grup Zhang yang kecil ini, di mata keluarga Xu, bukan apa-apa. Keluarga Su, dari Provinsi Jiangdong? Betul sekali. Benar, keluarga Xu dari Provinsi Jiangdong. Direktur Utama, masalah akuisisi keluarga Zhang sudah saya persiapkan. Hanya perlu perintah dari Anda, keluarga Zhang bisa langsung kami akuisisi. Akuisisi keluarga Zhang? Li Hao, kamu ini siapa sebenarnya? Kamu seharusnya tahu. Grup Jin Mao dan Grup Zhou akan bergabung menjadi Grup Haotian. Dia adalah ketua Dewan Direksi Grup Haotian. Tidak mungkin. Mana mungkin dia ketua Dewan Direksi Grup Haotian? Dia cuma orang miskin. Dia orang tak berguna. Jingjing,
Aku tidak mau mengakuisisi grup Zhang lagi, biarkan saja grup Zhang bangkrut. Mengakuisisi mereka malah harus memberi mereka uang. Aku akan membuatnya tidak mendapat sepeser pun, dan malah terlilit hutang. Tenang saja, Ketua Dewan Direksi, serahkan padaku. Pak Hao, aku mohon, maafkan aku. Maafkan grup Zhang, aku mohon. Zhang Hai, aku sudah memberimu kesempatan. Waktu itu aku menyuruhmu dan Wang Xiaojuan untuk berlutut dan minta maaf padaku. Sekarang sudah terlambat. Semua ini akibat perbuatanmu sendiri. Pak Hao, Ketua Dewan Direksi, bagaimana kita harus menangani orang ini? Urus saja sendiri. Pak Qian, bajingan ini, urus saja sendiri. Baik, Nona. Bawa pergi. Li Hao, Kinya, sudah tidak apa-apa. Li Hao, aku sangat takut. Tenang saja. Aku ke depannya pasti tidak akan membiarkanmu terluka lagi. tadi malam, orang yang dibawa Jingjing itu sudah jelas latar belakangnya. Tuan muda. Dia cuma seorang pekerja biasa. Tinggal di perkampungan kota. Entah kenapa dekat sekali dengan Nona Shu. Tidak tahu. Ini hasil penyelidikan kalian? Tuan muda. Ini semua informasi yang kami dapat. Orang itu cuma si miskin. Si miskin berani merebut wanita dariku? Bukannya dia terlalu tidak tahu diri? Sekarang kau bawa beberapa orang, pergi beri dia pelajaran. Kalau dia berani mendekati Jingjing lagi, aku akan lenyapkan dia dari dunia ini. Siap. Lepaskan aku. Tuan, dia itu. Kalian siapa? Mau apa? Saya ayahnya Zhang Hai. Zhang Hai belakangan ini selalu bersamamu. Sekarang dia hilang. Hal ini ada hubungannya denganmu, kan? Kahai hilang. Cepat katakan. Anakku sekarang ada di mana? Aku tidak tahu. Aku tadi malam tidak bersamanya. Dia sepertinya bilang, mau cari seseorang untuk menyelesaikan urusan. Cepat katakan. Siapa? Li Hao, Ternyata kamu adalah putri grup Shu. Pantas saja Jiang Yunyang kemarin mengadakan pesta untukmu dan bahkan menyatakan cinta padamu. Tapi aku tidak suka dia. Oh ya, Direktur. Anda tidak akan tahu identitasku lalu mengusirku, kan? Asalkan kamu mau, kenapa aku harus mengusirmu? Tentu saja aku mau. Oh ya, Direktur. Aku sudah minta Pak Qian mencarikan beberapa bodyguard yang sangat hebat untuk melindungimu diam-diam. Melindungiku? Agar kejadian seperti tadi malam tidak terulang lagi. Kalau tidak, walaupun uangmu sebanyak apapun, kalau nyawa sudah tidak ada, buat apa? Kamu memang perhatian ya. Kinya pulanglah, dan istirahat beberapa hari ini. Istirahat yang cukup, bibimu baru sembuh dari sakit. Dia masih butuh perawatanmu. Aku tahu. Li Hao, terima kasih. Jangan sungkan-sungkan. Kalian mau apa? Mau apa? Hari ini kami akan memberimu pelajaran. Aku tidak punya masalah dengan kalian. Kenapa kalian mau menyerangku? Kamu yang berani macam-macam dengan orang yang salah. Jauh-jauh dari Nona Shu mulai sekarang. Kalau tidak, bukan cuma pelajaran kecil hari ini. Ayo, serang. Jangan mendekat. Untungnya hari ini Jingjing menyiapkan pengawal, kalau tidak, bisa bahaya, katakan. Siapa yang menyuruhmu? Young Master Jiang. Kami cuma menjalankan perintah. Jiang Yunyang. Ya, Young Master Jiang Yunyang. Jiang Yunyang. Kalau kau mau main, aku akan temanimu main sampai puas. Bodoh. Bahkan sampah saja tidak bisa ditangani. Tuan muda, mereka ternyata punya pengawal. Orang kita sama sekali bukan lawannya. Ada pengawal? Pasti Jingjing. Tahu akibatnya kalau melawanku sangat serius. Jadi mengirim pengawal untuk melindunginya. Orang itu juga menyuruhku menyampaikan pesan untuk Tuan. Bilang, Tuan muda, kalau Tuan ingin main, dia akan temani Tuan main dengan baik. Tapi khawatirnya Tuan tidak sanggup main. ini adalah lelucon paling lucu yang pernah kudengar. Kalau begitu, lihat saja apa haknya untuk bermain denganku. Bocah ini, aku ingin dia mati.
Tenang saja, Pak. Bocah ini tidak akan bertahan sampai malam ini. Ada kabar tentang anak saya, kami juga sedang menyelidiki. Tapi, beberapa orang yang mendampingi Tuan Muda tadi malam sudah menghilang semua. Sepertinya, kalau hidup, harus ketemu orangnya. Kalau mati, harus ketemu mayatnya. Malam ini, bawa kepala si brengsek itu ke hadapanku. Memang pantas disebut villa terbesar di Jiangnan. Aku sudah bertindak terhadap keluarga Zhang. Kurang dari seminggu, keluarga Zhang akan bangkrut. Sudah kau kerjakan dengan baik. Ngomong-ngomong, besok ada lelang tanah. Grup Hautian kami ingin ikut lelang sebidang tanah. Nilai tanah itu sangat tinggi. Apakah direktur utama mau ikut serta? Sudah waktunya untuk muncul. Tidak bisa terus bersembunyi di balik layar. Aku sendiri juga harus lebih banyak melihat dunia. Tidak bisa terus mengandalkan Jing-Jing. Baik, aku akan ikut. Pesaing terbesar untuk tanah itu adalah Jiang Yunyang. Alasan Jiang Yunyang datang ke kota Jiangnan adalah untuk tanah ini. Mereka ingin membeli tanah ini, katanya untuk membangun mall terbesar di kota Jiangnan. Kalau Jiang Yunyang akan pergi, maka acara lelang ini harus lebih aku datangi. Ayo pergi. Mari lanjutkan tur villa saya. Baik. 20 mobil yang kamu pesan sudah bisa diambil, semua prosedur sudah selesai. Kalau begitu, suruh mereka antar semua ke sini. Villa dan mobil-mobil ini semuanya kamu beli sendiri? Maaf ya, Kinya. Aku sebelumnya tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Kamu tidak marah padaku, kan? Masa sih? Hanya saja, kok kamu punya uang sebanyak ini? Ini? Itu rahasia. Turun kau. Lihat kau mau lari kemana hari ini. Hari ini adalah hari kematianmu. Kepung dia. Kalian siapa? Dikirim oleh Jiang Yunyang. Nanti kau ketemu dewa kematian. Baru kau tahu? Hajar. Hajar sampai mati. Bos cuma mau kepala kau. Tuan Li, Anda baik-baik saja. Baik. Kau bilang tadi, dikirim oleh bos? Bos itu siapa? Jangan harap kau tahu. Aku tanya sekali lagi, kalau kau tidak mau bicara, tanganmu ku bikin cacat. Aduh. Aduh. Aku bilang. Zhang musuh dari grup Zhang. Zhang Muzhou, ya? Jing-Jing. Perbesar tekanan pada grup Zhang. Dan besok, aku ingin melihat grup Zhang bangkrut. Sampaikan pada anjing tua Zhang Muzhou itu, kalau dia sekarang merangkak ke sini dan bersujud kepadaku, aku bisa pertimbangkan untuk membebaskannya. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Bodoh, bahkan urusan kecil seperti ini saja tidak bisa diselesaikan. Kalian benar-benar sekumpulan orang yang tidak berguna. Anak itu punya pengawal. Saat kami baru mau bertindak, langsung dipukuli oleh mereka. Pengawal? Anak ini memang bermasalah. Dia juga bilang, grup Zhang akan dibuat bangkrut. Dia bilang, Bapak harus berlutut di hadapannya. Aku harus berlutut di hadapannya? Mimpi. Ingin menghancurkan grup Zhangku? Dia siapa? Berani-beraninya. Apa? Bagaimana bisa begini? Apa yang terjadi dengan Pak Tua? Li Hao. Semua ini adalah hasil manipulasi dari belakang layar olehnya. Sebenarnya siapa dia? Sekarang seluruh grup Zhang semua perusahaan mitranya sudah menghentikan kerjasama dengan mereka, dan sekarang seluruh perusahaan mereka juga berhenti beroperasi. Pihak bank juga mendesak mereka untuk melunasi utang. Kamu hebat sekali ya, cepat sekali menyelesaikannya. Ini terutama karena Bapak Direktur modalnya kuat. Kalau tidak, ingin mengalahkan grup Zhang masih tidak mudah. Li Hao. Bukan Tuan Li. Tolong beri saya kesempatan. Kamu mengirim orang untuk membunuhku, bahkan ingin mengambil nyawaku. Sekarang bagaimana masih berani? Minta aku memberimu kesempatan. Bapak Li, sebelumnya, semua ini salahku. Kumohon maafkan aku. Grup Zhang saya ini tidak boleh bangkrut. Pergi sana.
Grup Zhang sudah tamat. Li Hao, jangan kau keterlaluan. Anakku sekarang hilang. Hidup tak ketemu, mati tak ada jasadnya. Ini pasti ada hubungannya denganmu. Jangan paksa aku sampai terpojok. Paling-paling kita mati bersama. Grup Zhangmu itu, sebentar lagi akan bangkrut. Dan kau, juga sebentar lagi akan jadi gelandangan. Apa yang bisa kau andalkan untuk melawanku? Kau tunggu saja. Aku tidak akan menerima begitu saja. Lebih baik kau berhati-hati. Waspadai Zhang Muzhou ini, jangan sampai dia kelabakan. Ah, ada bodyguard yang kau sewa. Zhang Muzhou bisa apa padaku? Tuan Jiang, tolong bantu saya. Oh, ini bukan Bapak Tua Zhang? Apa maksud Bapak? Asalkan Tuan Jiang bisa menolong saya, agar grup Zhang bisa melewati kesulitan ini, saya, Zhang Muzhou, pasti akan patuh pada semua perintah Tuan Jiang. Pak Zhao, ayo, bangun dulu, kita bicara. Apa maksud omonganmu barusan? Maksudnya apa? Hei, begini ceritanya. Li Hao. Tidak mungkin. Dia cuma orang gagal. Mana mungkin dia punya kemampuan bikin grup Zhang bangkrut? Oh, aku tahu. Ini pasti keluarga Shu yang main di belakang layar. Keluarga Shu? Tapi kami tidak pernah macam-macam dengan keluarga Shu. Kamu tahu siapa wanita di samping Li Hao? Itu Nona Shu Jing, putri sulung keluarga Shu. Li Hao cuma orang miskin yang gagal. Aku tebak, grup Hao Tian. Pemilik terbesarnya di balik layar adalah Su Jing. Kalau begitu, Li Hao cuma boneka. Itu cuma tipuan dari keluarga Shu. Oh, begitu rupanya. Tapi kenapa keluarga Su menargetkan aku, grup Zhang? Kenapa? Tanya saja anakmu. Pasti dia yang macam-macam dengan Jing Jing. Tapi kamu tenang saja. Karena Li Hao terlibat dalam urusan ini, maka aku akan bantu. Tapi, aku mau 40% saham keluarga Zhang. 40%. Aku setuju, Tuan Jiang. Jing Jing. Meski aku tidak tahu apa tujuanmu melakukan ini, tapi kau adalah wanitaku. Maka aku tidak akan membiarkanmu lolos dari genggamanku. Oke, aku tahu. Pak Direktur, ada orang yang diam-diam membantu grup Zhang. Sekarang mereka punya tanda-tanda kebangkitan. Membantu keluarga Zhang? Bisa membuat keluarga Zhang bangkit kembali dalam semalam, berarti kekuatan finansialnya bukan main-main ya. Pak, perlu aku tingkatkan lagi tekanannya. Tentu saja, aku ingin lihat, siapa yang bisa menyaingi kekuatan finansialku? Jing Jing. Kamu bohonginya aku parah banget. Aku bohong apa? Ternyata kamu cuma boneka yang dicari Jing Jing. Pantasan Jing Jing baik banget sama kamu. Aku hampir mengira kamu benar-benar punya kemampuan melawanku. Kalau bukan karena Zhang Muzhou memberitahuku, aku benar-benar tidak akan menyangka grup Hao Tian ternyata adalah bisnis keluarga Shu. Jadi yang membantu Zhang Muzhou adalah kamu. Dia butuh bantuanku. Setelahnya, dia akan memberiku 40% saham. Aku tentu sangat senang. Oh ya, Jing Jing. Kamu sampai repot-repot melakukan semua ini. Apa benar sangat menginginkan tanah di utara kota itu? Kamu bisa bilang padaku. Aku bisa memberikannya padamu. Lagi pula, kamu adalah calon istriku. Siapa calon istri kamu? Aku pasti tidak akan menikah denganmu. Siapa calon istrimu? Aku sama sekali tidak akan menikah denganmu. Jing Jing, kamu sangat manja. Jangan salahkan aku kalau nggak ingetin. Kalau kita enggak nikah, keluarga Jiang dan keluarga Shu nggak akan ada ruang untuk kerja sama lagi. Dan lagi, walaupun kamu nggak setuju, anggota keluarga Shu yang lain bakal setuju? Jiang Yunyang, jangan senang dulu. Haha, di seluruh Jiangdong, belum ada orang yang berani melawan keluarga Jiangku. Siapapun yang melawan, harus mati. Wah, gaya bicaramu nggak kecil ya. Apa aku belum bilang? Kamu mau main? Aku temani main. Semoga keluarga Jiangmu bisa ikut main. Cuma sampah kayak kamu pantas main sama aku? Kalau nggak ada Jing Jing, kamu itu nggak ada apa-apanya. Iya, kalau nggak ada Jing Jing, mana ada Hao Tian Group? Aku sarankan kamu sekarang cepat-cepat pergi dari sini. Aku masih bisa kasih kamu nyawa. Kalau enggak,
Aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Oke. Kalau gitu, sekarang aku umumkan perang padamu. Tanah di Jiangbei hari ini pasti jadi milikku. Kalau gitu, aku lihat. Kamu punya kemampuan apa? Hari ini kita akan melelang tanah nomor 1 di utara kota. Harga awal Rp1. Setiap penawaran minimal 10 sen. Sekarang mulai. Rp1. Rp1.50. Rp2. Rp2.50. Jing. Berapa harga maksimal untuk tanah ini? Rp10 lah. Kalau lebih dari Rp10 biayanya jadi terlalu tinggi. Ada apa? Uangnya habis. Dengan modal segini juga berani saing sama aku. Rp10. Tuan ini menawar Rp10. Ada yang lebih tinggi. Rp10.50. Aku bilang, Jiang Dashao. Kamu juga terlalu pelit ya. Setiap kali naik cuma 50 sen. Ini kamu gaya Jiang Dashao ya. Rp15. Rp15. Menurutku, tanah ini nggak seharga Rp15. Iya, orang ini bodoh banget. Kamu sampai habisin Rp15 buat beli tanah kayak gini. Kenapa? Aku suka. Aku senang urusanmu apa. Ah, cuma main-main aja. Berapapun yang dikatakan direktur utama, itu harga patokannya. Kalau kamu mau tanah ini, kamu bisa menawar lebih tinggi lagi. Saya minta verifikasi dana. Bapak Jiang, Anda curiga dana tuan ini tidak cukup? Betul. Kalau dia tidak punya uang sebanyak itu, berarti dia sengaja mengacaukan proses lelang. Harus ditindak tegas. Bapak Li, ada yang ingin Anda katakan? Wah, Tuan Besar Jiang, tidak tahu. Uang sebanyak ini cukup tidak ya? Bapak Li, simpan baik-baik uang ratusan yuan yang besar ini. Kamu tawaran berapapun, uang segini masih sanggup aku bayar. Santai saja mengeluarkan uang ratusan yuan yang besar. Aku lihat di dompetnya masih ada uang ratusan yuan yang besar lainnya. Orang penting yang satu ini, kok sebelumnya tidak pernah kulihat. Bapak Jiang, masih ada masalah lain. Kita lihat saja nanti. Ayah, sekarang juga beri tekanan pada keluarga Su. Dalam 3 hari, aku ingin bertunangan dengan Su Jing. Ada apa sampai terburu-buru begini? Ayah, keluarga Shu di belakang layar di kota Jiangnan, membeli 2 perusahaan, lalu menggabungkannya menjadi grup Haotian. Mereka cari boneka, Shu Jing yang mengendalikan di belakang. Sekarang dia malah berani bersaing dengan kita. Untuk tanah di utara kota Jiangnan itu, dia rela dengan harga Rp15 untuk memenangkan lelang. Ini apa-apaan? Ini jelas-jelas melawan keluarga Jiang kita. Benarkah ada hal seperti itu? HMPH. Tidak masuk akal. Tenang saja. Aku yang akan bicara dengan keluarga Shu. Keluarga Shu itu, mana berani melawan kita. Walaupun kali ini beli tanah di utara itu agak mahal, tapi lihat wajah marah Jiang Yunyang, aku jadi senang. Cuma Rp15 saja kok. Jiang Yunyang mau main, aku temani dia main. Yang penting kamu senang. Kak, kamu melakukan ini untukku? Kamu sudah banyak membantuku. Aku tentu tidak bisa hanya diam melihat Jiang Yunyang mengganggumu. Halo, Ayah. Apa? Ayahku menyuruhku pulang sebentar. Ada apa? Keluarga Jiang memberi tekanan pada kakek. Katanya, kalau aku tidak bertunangan dengan Jiang Yunyang, dia akan membatalkan semua kerjasama dengan keluarga Su. Dan keluarga Jiang juga akan menyasar keluarga Shu. Jiang Yunyang ini benar-benar jahat. Dia sampai menggunakan cara yang begitu licik. Jing, tenang saja. Selama aku ada, Jiang Yunyang tidak akan berhasil. Oh ya, kalau gitu, kamu ikut aku pulang sebentar, ya? Nanti aku akan bilang, kamu adalah pacarku. Kalau ayah tahu kemampuanmu, pasti dia tidak akan mengizinkanku menikah dengan Jiang Yunyang, kan? Hah? Baiklah. Kalau begitu, aku akan ikut kamu pulang sebentar. Ini sungguh keterlaluan. Aduh, kamu tahu kamu akan bertunangan dengan Jiang Yunyang, tapi malah membawa pulang seorang pria. Kamu ingin membuatku mati kesal ya? Jing, ini sudah saatnya seperti apa?
Kamu masih saja bertingkah, sangat manja. Kalau keluarga Jiang menyerang keluarga Shu sama sekali tidak akan bisa melawan. Apa kamu ingin melihat keluarga Shu hancur? Cek. Ini adalah cek. Di atasnya ada 5 sen, cukup untukmu membeli rumah dan mobil. Hidup makmur. Kalau kamu tahu diri, ambil cek ini dan tinggalkan Jingjing. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Sepertinya ada salah paham. Kenapa? 5 sen ini masih kurang? Jangan-jangan kau mau jadi cucu menantu Shu Zentian? Lalu mau bagi-bagi hartaku? Mimpi! Kakek, aku bawa Li Hao ke sini. Aku. Cukup. Aku tidak mau dengar penjelasanmu. Aku kasih kesempatan terakhir. Pergi atau tidak? Hanya keluarga Jiang yang kecil bisa bikin kalian takut sampai segitunya, bahkan sampai rela mengorbankan kebahagiaan cucumu sendiri? Bapak Shu, aku benar-benar meremehkanmu. Dasar brengsek. Kau berani bicara di sini. Bahkan berani menghina kakek. Kau cari mati, ya? Awalnya aku masih ingin membantu keluarga Shu, tapi sekarang tampaknya sama sekali tidak perlu. Hidup matinya keluarga Shu tidak ada hubungannya denganku. Tapi Jingjing adalah manajerku. Aku tidak akan hanya diam melihatnya dinikahkan dengan bajingan Jiang Yunyang itu. Anak muda sedikit sombong itu bagus. Tapi yang seperti kau ini, tidak punya kemampuan tapi sok jago. Baru pertama kali aku lihat. Sekarang aku kasih satu kesempatan. Pergi atau tidak? Kalau bukan karena Jingjing, aku bahkan tidak akan datang ke sini. Baik, aku bisa pergi. Tapi, Bapak Shu, jangan sampai kau menyesal nanti. Bapak Shu, jangan sampai kamu menyesal nanti. Kakek Li Hao datang untuk membantu kita. Kalau dia pergi, tidak akan ada yang membantu keluarga Shu. Hanya dia yang membantu kita. Jingjing, kamu bercanda apa? Apa kamu sudah terpengaruh olehnya? Jingjing lihat baik-baik. Dia terlihat seperti orang yang mampu membantu kita. Dia cuma penipu. Cuma menipu kamu saja. Tapi tidak bisa menipu aku. Lagi pula, seluruh Jiangdong. Siapa yang bisa melawan keluarga Jiang? Kakek, kalian juga meremehkan Li Hao. Dia hanya biasa-biasa saja lebih rendah hati. Uang yang dibawanya sama dengan keluarga Shu kita setengah asetnya. Setengah aset keluarga Shu. Bagaimana mungkin? Jingjing, kamu tahu keluarga Shu kita sekarang bernilai berapa? Keluarga Shu kita sekarang bernilai 1.000 yuan. 1.000 yuan loh. Kamu bilang dia sekarang membawa 500 yuan? Jingjing, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Anak muda, kamu tahu menggunakan uang palsu itu kejahatan apa? Dan itu uang palsu dalam jumlah besar. Itu cukup untuk membuatmu dipenjara seumur hidup. Jingjing, kamu tidak perlu membuang-buang kata dengan mereka. Keluarga Shu, aku tidak bisa membantu. Tapi aku bisa membantumu. Asalkan kamu tidak setuju menikah dengan Jiang Yunyang si brengsek itu. Dia tidak akan berhasil. Li Hao, kakek dan ayah hanya tidak percaya padamu. Kamu bisa buktikan pada mereka. Tidak perlu. Aku pergi dulu. Kalau ada masalah, telepon aku. Li Hao. Kakek, kamu tahu kalian melewatkan apa? Jingjing, kamu harus sadar sekarang. Kamu masih belum mengerti? Kalau dia bisa membuktikan dirinya mampu, kenapa tadi tidak mengeluarkan uangnya? Iya, Jingjing. Aku tahu kamu tidak mau menikah dengan Jiang Yunyang. Tapi sekarang tidak ada cara lain. Keluarga Shu kami tidak berani melawan keluarga Jiang. Ayah, kamu tahu grup Haotian di kota Jiangnan berasal dari mana? Aku pernah dengar dari Jiang Tianlong, itu ulahmu. Dan bahkan pernah bersaing dengan Jiang Yunyang memperebutkan sebuah wilayah. Kakek, menurutmu mungkin aku yang mengatur sendiri? Kalau aku tidak minta uang dari kalian, mana mungkin aku punya uang sebanyak itu? Bukan kamu? Lalu bagaimana ceritanya? Grup Haotian itu milik Li Hao. Hanya dengan satu kalimat darinya, dia membeli grup Jin Mao, lalu membeli grup Zhu, kemudian menggabungkannya menjadi grup Haotian. Kekayaannya berapa banyak, kalian sama sekali tidak akan percaya. Dia, mana mungkin? Kakek, ini semua aku yang urus sendiri. Kalau bukan aku yang melihat langsung, aku juga tidak percaya. Uang di matanya sepertinya hanya sederet angka saja. Kalau dia mau membantu kita, keluarga Jiang pasti tidak akan bisa melawan. Ini.
Apakah ini semua benar? Ayah, apakah aku akan mempermainkan nasib keluarga Su sebagai lelucon? Aduh, kalau gitu cepat panggil Li Hao kembali. Li Hao, Tuan Li. Li Hao. Jangan Tuan Li, tunggu sebentar. Ada apa? Tadi omongan saya banyak yang kurang berkenan. Mohon Tuan Li memaafkan saya. kakek datang, khusus untuk minta maaf kepadamu. Dia sudah tahu kemampuanmu. Wah, Tuan Li, tadi saya benar-benar minta maaf. Kami tidak bisa melihat kemampuan Tuan. Mohon Tuan jangan terlalu mempermasalahkannya. Iya, betul. Mengingat hubunganmu dengan Jingjing, dan kalian juga lebih tua, hal ini tidak akan saya permasalahkan lagi. Hahaha, Tuan Li, benar-benar berhati lapang. Saya salut. Silakan kembali ke villa. Mari kita ngobrol pelan-pelan. Ngomong-ngomong pelan. Hahaha, silahkan duduk. Tuan Li benar-benar masih muda, tapi sudah sukses. Tadi saya salah menilai masalah antara keluarga Shu dan keluarga Jiang. Tuan Li pasti sedikit tahu kan? Kami berharap Tuan Li bisa membantu keluarga Shu kami. Iya, Tuan Li. Jingjing juga tidak mau menikah dengan Jiang Yunyang. Bahkan sampai kabur dari rumah. Kami benar-benar sudah tidak ada jalan lain. Kalau kami tidak menyetujui permintaan keluarga Jiang akan menghancurkan keluarga Shu. Iya, betul. Saya datang kali ini memang untuk urusan ini. Keluarga Jiang yang kecil itu, asetnya cuma 3.000 yuan. Saya tidak menganggapnya apa-apa. Siapa yang bicara besar begitu? Rupanya kau si sampah ini. Berani-beraninya di wilayah keluarga Jiang. Bicara seenaknya, hati-hati nyawamu melayang. Oh, Tuan Jiang datang. Ku dengar Jingjing sudah kembali. Makanya, aku sengaja kembali dari kota Jiangnan, sekalian menjenguk kakek Shu, Paman Shu. Kamu tidak diterima di sini. Cepat bawa barang-barangmu pergi. Jingjing, aku benar-benar menyukaimu. Asalkan kau bersamaku, keluarga Jiang dan Shu bersatu, seluruh provinsi Jiangdong akan jadi milik kita. Bukankah itu bagus? Aku ulangi sekali lagi. Aku tidak suka padamu. Yang kusukai adalah Li Hao. Bagaimana pendapat kakek Shu? Urusan pernikahan tidak bisa sembarangan. Tuan Jiang, tak perlu terburu-buru. Jangan-jangan kakek benar-benar berpikir sampah ini bisa membantu keluarga Shu? Baiklah. Kalau begitu, tunggu 2 hari lagi. Setelah 2 hari, kalau Jingjing masih menolak bertunangan denganku, maka keluarga Shu harus siap menanggung akibatnya. Hei, anak muda. Lain kali hati-hati kalau keluar. Hati-hati jadi arwah gentayangan. Tuan Li, ini, apa kamu yakin? Kalau cuma soal uang, aku bisa bikin keluarga Jiang kalah telak. Tapi yang aku takutkan, keluarga Jiang main curang di belakang. Kalau begitu, keamanan diriku ini juga tidak terjamin. Tuan Li, tenang saja. Aku akan kirim orang untuk melindungi Tuan Li. Oke. Tapi bodyguard biasa tidak boleh. Harus yang benar-benar hebat, uang bukan masalah. Baik. Tuan Li, jangan khawatir. Aku sendiri yang akan urus ini. Baik, saya serahkan pada Tuan Shu. Soal cara menghadapi keluarga Jiang, yang bisa kulakukan cuma kasih uang. Sisanya serahkan pada kalian. Bapak Li terlalu baik. Kalau Bapak Li tidak keberatan, bisa panggil saya Paman Shu. Lagi pula kan kamu pacarnya Jingjing. Pak, kami berdua belum jadi pacaran. Dia punya pacar, tahu? Aku melakukan itu cuma buat bikin Jiang Yunyang kesal. Sudah punya pacar ya? Betul? Li Hao, kamu nggak apa-apa, kan? Aku nggak apa-apa. Aku paham kok. Kalau begitu, keluarga Shu, sekarang butuh berapa banyak uang? Kalau mau melawan keluarga Jiang, paling nggak butuh 1.000 yuan. 1.000 yuan? Bukannya itu kebanyakan? 500 yuan juga boleh kok. Aku dengar sih, total aset keluarga Jiang kalau dijumlahin totalnya 3.000 yuan. Oh, kalau keluarga Shu cuma punya 1.000, nah, kalau ditambah 1.000 dariku ini, tetap nggak bakal bisa melawan keluarga Jiang. Iya. Kalau gitu, aku kasih kalian 5.000 yuan. Apa? 5.000 yuan. Bagaimana kabar dari keluarga Shu? Orang tua itu, Shu Zhentian, ternyata tidak langsung setuju. Masih berkhayal tentang Shu Jing. Mau memanggil si tidak berguna itu untuk membantu, sungguh lucu. Mereka nggak mau terima baik, malah minta yang buruk.
Kalau begitu, langsung saja kita telan mereka. Ayah, aku rasa tidak perlu buru-buru. Bukankah kita kasih mereka waktu 3 hari? Baru sehari berlalu. Masih ada 2 hari lagi. Aku mau mereka sadar akan kenyataan, datang, dan minta padaku. Keluarga Sulambat Laun akan kita telan. Hanya caranya yang berbeda. Tapi orang yang ingin sukses besar tidak boleh lemah hati. Tenang saja, Ayah. Dalam hal ini, saya ikut Anda. Ayah, sebentar. Suruh Heihu datang cari aku sebentar. Aku ada hal penting yang mau kuserahkan padanya. Halo, saya mau ambil uang. Kalau kurang dari jumlah minimum, pergi ke ATM. Saya mau ambil 5.000 yuan. Kalau kamu buat keributan di sini, percaya tidak, aku akan panggil satpam untuk mengusirmu keluar. Mau ambil 5.000 lagi. Aku benar-benar mau ambil. Satpam, ada yang buat keributan di sini, cepat usir dia. Tahu tidak ini tempat apa? Berani-beraninya buat keributan di sini. Cepat pergi dari sini. Lepaskan. Apa sikap kalian ini? Begini caranya melayani pelanggan? Begini caranya kalian memperlakukan nasabah kalian? Kamu dari rumah sakit jiwa mana kabur ini? Buka mulut langsung 10 juta rupiah. Kalau bukan kamu yang bikin ribut, siapa lagi? Nah, saran saya kamu minggat saja. Kalau tidak, saya tidak akan segan-segan. Pelayanan kalian sungguh sangat buruk. Saya ingin mengambil semua uang saya keluar. Kartu VIP Super, ini tidak mungkin palsu, kan? Kamu tahu apa konsekuensinya? Ada apa ini? Manajer, dia membawa kartu VIP Super palsu untuk menipu uang. Oh, ada hal seperti ini? Ini benar-benar kartu VIP Super asli. Aduh, Tuan. Aduh, maaf sekali. Kalau begitu ini memang pelayanan kami yang bermasalah. Anda lihat ini. Pelayanan kalian sungguh sangat buruk. Ambil semua uang saya keluar. Kalian ini bagaimana sih mengurus pekerjaannya? Tidak usah dilihat lagi. Ambil semua uangnya. Manajer, 100.000. Apa? 100.000? Di kartunya ada 100.000. Maaf, Tuan yang terhormat. Saya tidak tahu kalau Tuan orang penting. Tolong maafkan saya. Lupakan saja kali ini. Lain kali perhatikan sikapmu. Ya, terima kasih, Tuan. Sungguh minta maaf. Tuan mau ambil 100.000 sekaligus. Bank kami sebentar ini tidak bisa menyediakan uang sebanyak itu. Bagaimana kalau... Kalau 100.000 tidak ada, 5.000 pasti ada. Saya mau 5.000 sekarang. Kalau tidak bisa menyediakan, ambil semua 100.000 itu untuk saya. Ada. Saya akan segera atur. Direktur Zhao. Urusan 500 yuan ini mohon bantuannya. Bisa dibicarakan. Tapi ini bukan jumlah yang kecil. Saya harus persiapkan dulu. Untuk sementara belum terlalu mendesak. Tapi, Direktur Zhao, kalau keluarga Shu datang minta pinjaman, Anda harus tolak. Setelah berhasil, bagianmu tidak akan ketinggalan. Hahaha, tenang, saya paham. Direktur. Tidak baik, ada yang mau ambil uang. Aduh, ada apa? Terburu-buru amat. Tidak lihat saya lagi dengan Tuan Jiang sedang membicarakan urusan? Ada yang mau ambil uang. Kamu urus saja untuknya. Urusan kecil begini masih ganggu saya. Dia mau ambil 5.000 yuan. Apa? Apa? Ulangi lagi. Mau ambil berapa? 10.000 rupiah. Apa? 5.000 yuan? Bahkan grup Jiang pun. Mana ada 5.000 yuan? Menurutku kamu ini manajer lobby. Dasar idiot. Dia benar-benar punya 5.000 yuan. Tuan Jiang, kita cukupkan sampai di sini. Kami ada urusan lain yang harus diselesaikan. Kami duluan ya. Halo Pak. Ini Direktur Zhao kami. Halo, Direktur Zhao. Uang saya mana? Oh, Tuan Li. Uang yang Anda minta ini jumlahnya cukup besar. Kami butuh waktu untuk mempersiapkannya. Berapa lama bisa siap? Minimal butuh 2 hari. Baik, 2 hari lagi saya datang ambil uangnya. Jiang Yunyang. Kenapa dia ada di sini? Ini. Katanya saya mau ambil uang. Ambil uang? Begini, Tuan Jiang kesini juga untuk mengajukan pinjaman. Dia mau pinjam 500 yuan.
Keluarga Jiang kan bisnisnya besar dan kaya, masih butuh pinjaman? Nah, soal keluarga Jiang ini, asetnya cuma 3.000 yuan. Tapi itu cuma nilai pasar. Sebenarnya, dia nggak bisa keluarin uang sebanyak itu. Makanya dia juga butuh pinjaman. Terus dia pinjam uang buat apa? Ini, 10 ribu semua diambil. dengar. Soal pinjaman keluarga Jiang ini. Dia mau pakai buat lawan keluarga Shu. Dan dia juga bilang ke gua, jangan kasih pinjaman ke keluarga Shu. Bener-bener kejam ya? Kalau gitu, gue bikin lo rasain akibatnya sendiri. Oke. Mulai sekarang, jangan kasih sepeser pun ke keluarga Jiang. Kalau enggak, lo tahu akibatnya, lo? Iya, gua ngerti. Ingat, ini rahasia, ya. Keluarga Jiang ini udah nyari masalah sama. Sosok besar. Kayaknya bakal hancur. Sampah. Lo kok di sini? Memangnya bank ini punya lo? Gue gak boleh dateng? Udah mau mati masih sok keras. Tapi gue kasih tahu lo, hari-hari indah keluarga Jiang lo, bakal segera berakhir, hahaha. Tertawa aja lo. Setelah malam ini, lo gak bakal bisa ketawa lagi. Pak Zhao, baru saja benar-benar ada seseorang yang menarik 10 juta rupiah. Siapa dia? Maaf, Tuan Jiang. Tidak ada komentar. Selain itu, masalah pinjaman ini dibatalkan saja. Setelah ini, bank kami tidak akan memberi pinjaman 1 sen pun kepada keluarga Jiang. Pak Zhao, apa maksud Anda? Perkataan saya sudah sangat jelas. Saya pamit, tidak usah antar. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah orang yang ingin menarik 10 juta rupiah orang misterius itu ingin melawan keluarga Jiang? Siapa sebenarnya dia? Hari ini, saya pergi ke bank untuk menarik uang. Pak Zhao bilang, jumlahnya terlalu besar. Harus ditunda 2 hari. Telat 2 hari juga tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Oh ya, hari ini di bank, saya juga bertemu Jiang Yunyang. Dengar dari Pak Zhao, dia datang untuk meminjam uang. Ingin meminjam 1 juta rupiah. Dan dia juga menyuruh bank untuk tidak memberi pinjaman kepada keluarga Su. Saya perkirakan keluarga Jiang sudah menyiapkan persiapan untuk melawan kalian. Tapi, saya sudah bilang ke Pak Zhao untuk tidak memberi mereka pinjaman. Saya perkirakan Jiang Yunyang sekarang hampir mati marah. Untungnya, ada Bapak Li yang membantu. Kalau tidak, keluarga Shu akan dalam masalah besar. Iya. Li Hao ayah sudah mempekerjakan untukmu 2 bodyguard yang sangat hebat. Kamu nanti kalau keluar, bawa mereka. Benar. Tunggu di sini sebentar. Aku ke toilet dulu. Jangan kejar. Bapak baik-baik saja. Untung kalian datang tepat waktu. Kalau tidak, bisa-bisa ada masalah serius. Li Hao, ada apa ini? Ada orang yang mau membunuhku. Kalau begitu, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Sepertinya Jiang Yunyang sudah tidak sabar menunggu kematianku. Untung ada Zanlong dan Zanhu. Kalau tidak, pasti runyam. Jadi, apa rencanamu sekarang? Dia tidak akan bisa bertahan lama lagi. Setelah uangku berhasil ditarik, keluarga Shu akan mulai melawan balik. Aku akan membuatnya merasakan keputusasaan dan ketakutan. Saya gagal menjalankan tugas. Tuan muda, mohon hukum saya. Gagal. Keluarga Su menyewa 2 orang bodyguard yang cukup kuat. Mereka diam-diam melindungi Li Hao. Saya tidak sanggup melawan. Hanya bisa mundur terpaksa. Sepertinya mereka sudah curiga. Tapi tidak apa-apa. Aku punya banyak cara. Ada 1000, 10.000 cara untuk membunuhnya. Baik. Sekarang kau harus pergi ke kota Jiangnan. Lakukan sesuatu untukku. Saya mengerti. Saya jamin tugas ini selesai. Itu dia. Kalian mau apa? Bapak Li, uang tunai 5.000 yuan yang Anda minta. Sudah, saya siapkan untuk Anda. Saya bawa untuk Anda. Silakan Anda periksa. Direktur Zhao,
Anda sudah bersusah payah Direktur Zhao, jangan lupa, hal yang kita bicarakan sebelumnya. Bapak Li, tenang saja. Saya pasti tidak akan lupa jika tidak ada hal lain. Kalau begitu, saya pergi dulu ya. Baik, saya pamit. Hati-hati di jalan. Hahaha. Wah, benar-benar 5.000 yuan. Iya, hahaha. 5.000 yuan, hahaha. Dengan uang sebanyak ini, kita tidak perlu takut lagi pada keluarga Jiang. Benar, ini Bapak Li. Kami sangat berterima kasih Anda tenang. Tunggu kami. Setelah mengalahkan keluarga Jiang, uang ini akan saya kembalikan beserta bunganya kepada Anda. Uang ini hal kecil, yang penting adalah, saya tidak suka dengan keluarga Jiang ini. Pasti harus membuatnya membayar harga. Keluarga Jiang telah banyak berbuat jahat dan sangat sombong. Sudah waktunya mereka mendapat balasan. Iya, Shanghai. Simpan uangnya. Kali ini kita bisa bersikap tenang dan berani melakukannya. Baik, hahaha. Batas waktu 3 hari sudah habis. Bagaimana pertimbangan Pak Tua? Tuan Jiang, hahaha. Maaf, kali ini saya mengecewakan Anda. Wah, Bapak bicaranya sangat percaya diri ya. Jangan-jangan mengira sampah masyarakat ini benar-benar bisa membantu keluarga Shu? Urusan ini tidak perlu Tuan Jiang khawatirkan. Oh, berarti tidak bisa berunding lagi? Baiklah. Kalau begitu, saya akan lihat apa modal keluarga Shu untuk melawan keluarga Jiang saya. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Antarkan tamu. Malam ini ada lelang. Saya yakin kamu pasti sangat tertarik. Harus datang ya. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Saya akan menunggumu di Hotel Zijing. Hahaha. Jiang Yunyang sedang merencanakan apa lagi nih? Li Hao, jangan pergi ke sana. Dia pasti sudah menyiapkan jebakan untukmu. Baik. Apa? Kinya hilang? Bu, jangan panik. Saya pasti akan membawa Kinya kembali dengan selamat. Jiang Yunyang. Selamat datang, semuanya, di lelang ini. Lelang hari ini nih, agak spesial. Barang lelang hari ini bukan barang biasa, pasti kalian suka. Jiang Xiao, barang apa? Dibikin misterius banget, bikin penasaran aja. Cepetan mulai dong, Jiang Xiao. Kalau mulai sekarang kan membosankan, masih ada satu orang yang belum datang. Lelang ini, tanpa dia, lelang ini nggak ada artinya. Aku datang. Kamu berani juga datang. Kukira kamu nggak jadi datang. Rupanya aku meremehkanmu. Tapi karena kamu sudah datang, maka lelang ini baru akan seru. Buka. Kinya. Lepaskan. Kinya. Jangan takut, aku pasti akan menyelamatkanmu keluar dari sini, Jiang Yunyang. Kau? Bagaimana, Li Hao? Hadiah ini, suka tidak? Sudah kubilang, kalau tidak datang, kau pasti akan menyesal. Hadirin sekalian, bagaimana barang lelang ini? Lihatlah wajahnya, lihatlah tubuhnya. Benar-benar yang terbaik, dan dia masih perawan. Aku sendiri saja belum menikmatinya, sudah kuberikan dulu pada kalian semua. Siapa yang nawar tertinggi, dia yang dapat. Aku nawar 1 sen, aku nawar 2 sen. Jiang Yunyang, apa maksudmu? Jiang Yunyang, ini sama saja kau menggali kuburanmu sendiri. Li Hao, ini adalah wilayah keluarga Jiangku. Sejak kau melangkah masuk ke sini, nyawamu sudah berada di tanganku. Kau hidup kalau kuizinkan. Kau mati kalau kusuruh. Tapi aku belum puas bermain. Kau bisa ikut melelang seperti mereka. Ayo ikut menawar. Siapa yang nawar tertinggi, dia yang dapat. Kuberitahu, Kinya bukan barang lelang. Kuberi kau kesempatan terakhir. Lepaskan dia sekarang. Kalau tidak, keluarga Jiangmu akan kuhancurkan dari seluruh Jiangdu. Buat keluarga Jiangku menghilang dari Jiangdong, harus diakui. Mulutmu yang tak berguna ini, semakin besar saja. Jiangdong ini adalah milik keluarga Jiangku. Dengan apa kau melawanku?
keluarga Jiang yang kecil itu. Sangat hebat, ya? Cuma sampah bernilai 3.000 yuan. Itu saja. Aku tinggal lempar sedikit uang. Sudah cukup untuk menghancurkan keluargamu. Wah, mulutmu besar sekali. Jing Jing, bagaimana bisa kau suka pada sampah yang cuma bisa omong besar? Aku kasih kau kesempatan lagi. Ikut aku. Aku jamin keluarga Sumu akan aman-aman saja. Jauh-jauh dariku. Kau tahu kenapa Bang Jinlong tidak mau kasih pinjaman 500 yuan ke keluargamu? Bagaimana kau tahu soal ini? Karena aku yang menyuruh Direktur Zhao melakukan itu. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Dibilang otakmu bebal, kau tidak percaya. Kalau bukan karena Direktur Zhao memberitahuku soal rencana pinjaman kalian, bagaimana aku bisa tahu? Kaulah orang yang akan mengambil 5.000 yuan itu? Selamat, jawabanmu benar. Bagaimana kamu bisa sekaya ini? Apa hubungannya denganmu? Meskipun kamu kaya, lalu apa? Ini adalah wilayah keluarga Jiang. Sekarang kamu ada di tangan saya. Karena sudah datang, jangan harap pergi. Dibilang otak babi, kamu masih nggak percaya? Kamu pikir setelah aku tahu tujuanmu, aku akan tetap tidak waspada? Lalu bagaimana? Hotel Zijing ini dari dalam keluar. Semuanya orang saya. Aku lihat, bagaimana kamu bisa keluar. Tuan Li, orang-orang di luar, sudah diselesaikan dengan bersih. Sudah bekerja keras. Ini adalah uang lelah untuk saudara-saudara. Terima kasih, Tuan Li. Bawa Jiang Yunyang. Tangkap untukku. Ayo, bunuh mereka. Maaf sudah membuatmu tersakiti. Tuan Li, Orang ini bagaimana penanganannya? Li Hao, lepaskan aku. Aku tidak berani lagi. Jiang Yunyang, Kau berulang kali mencoba membunuhku. masih berharap aku melepaskanmu? Li Hao, aku akan melayanimu dengan setia. Jangan bunuh aku, jangan. Buat dia hilang. Baik. Guk guk guk. Hinya, kamu istirahatlah yang cukup di sini selama 2 hari ini. Bagaimana dengan tante? Aku sudah meneleponnya. Kamu tidak perlu khawatir. Li Hao, terima kasih ya. Kupikir aku tidak akan bertemu denganmu lagi. Masa sih? Aku bersumpah. Aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Pak Direktur, ada masalah. Tuan Muda, dia meninggal. Apa katamu, Tuan Muda? Dia dibunuh tadi malam. Siapa? Siapa yang melakukannya? Itu Li Hao dan keluarga Shu. Li Hao, berani sekali. Keluarga Shu, berani sekali. Berani membunuh anakku. Pak Direktur, tidak baik. Bang Jinlong meminta kita, dalam 3 hari, melunasi semua pinjaman. Apa? Pak Direktur, buruk nih, baru dapat kabar. Yang bekerja sama dengan grup Jiang. Semua membatalkan kerjasama. Bekerja sama dengan keluarga Shu. Pak Direktur, saham kita anjlok. Semua orang sedang menjual. Kita rugi 10 juta. Pak Direktur, semua pemasok. Semua mendesak kita untuk menyelesaikan pembayaran. Dana kita tidak cukup. Direktur Jiang, wajahmu kenapa begitu pucat? Shu Shanhai. Semua ini adalah ulang keluarga Shu kalian. Direktur Jiang, bukannya Bapak selalu ingin menelan keluarga kami, keluarga Shu? Sayang sekali, sekarang malah hampir ditelan oleh keluarga Shu kami. Oh ya, lupa perkenalkan. Ini adalah Li Hao, Tuan Li. Kalau bukan karena Tuan Li meminjamkan 5.000 yuan secara cuma-cuma kepada kami benar-benar tidak akan bisa menelan keluarga Jiang. Kamu itu Li Hao. Kamu yang membunuh anakku. Itu salahnya sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Membunuh anakku. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ingin menelan keluarga Jiangku? Mimpi. Sepertinya,
Kamu sudah tidak punya kesempatan untuk bangkit lagi. Aku ini, yang miskin cuma uangku doang. Mulai hari ini, keluarga Jiang kalian akan lenyap dan kamu juga akan menjadi anjing yang terusir. Berkeliaran di jalanan. Bapak Ketua Jiang, langit Jiangdong akan berubah. Silakan Bapak, nikmati sisa waktu yang terakhir ini. Hahaha. Bapak Li, kali ini, kami bisa menjatuhkan keluarga Jiang sepenuhnya, berkat bantuan Bapak. Kalau tidak, yang binasa bisa jadi keluarga Shu kami. Saya bersulang untuk Bapak. Bapak Shu, Anda terlalu sopan. Ini cuma hal sepele. Bapak Li memang muda dan berbakat. Boleh tahu, Bapak Li rencananya selanjutnya apa? Jika Bapak tidak menolak, Grup Shu bersedia memberikan 30% saham kepada Bapak Li. Sudahlah, saya ini, dulu cuma karyawan biasa, hal yang paling kutakuti adalah kerja, jadi, asal jangan suruh aku kerja, memikirkan hal-hal yang ribet itu, sudah cukup. Ayo. Bersulang. Kinya, kamu pasti juga bisa melihatnya. Aku juga suka Li Hao. Tentu saja aku tahu, tapi lalu bagaimana? Kamu dan Li Hao belum bertunangan, juga belum menjadi pacaran resmi. Jadi, aku masih punya kesempatan. Mulai dari sekarang, aku akan bersaing denganmu secara adil. Meskipun kamu adalah putri keluarga Shu, statusmu lebih tinggi dariku, tapi aku tidak takut. Maka lihat saja siapa yang akhirnya dipilih Li Hao. Kalian berdua sedang ngobrol apa di sini? Tentu saja sedang membicarakanmu. Bicara tentang aku apa? Ini adalah rahasia. Sekarang tidak akan kuberitahu, nanti juga tidak akan kuberitahu. Benar, ini adalah rahasia antar perempuan.